karena mereka tidak bisa mengedukasi umat Kristen mengenai apa itu Islam, apa itu Quran, dan siapa itu Muhammad. Itulah yang apologet Kristen lakukan. Kami berada di barisan terdepan untuk mengedukasi umat Kristen mengenai apa itu Islam dan ajarannya, dan siapa itu Muhammad. Nah sekarang teman-teman, kalau kita mau menjawab fitnahan Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan setiap minggu umat Kristen di gereja memfitnah Islam dan Muhammad tidaklah benar, ya. Coba Anda berikan buktinya, siapa pendeta, pastor di gereja mana, ya, yang pernah membicarakan mengenai siapa itu Muhammad atau apa itu Islam di dalam khotbah mereka. Selama belasan tahun saya menjadi Kristen, tidak satupun gereja yang pernah berbicara mengenai Islam dan Muhammad, apalagi Quran, teman-teman. Ya, karena kita tidak memerlukan kitab agama lain untuk meneguhkan iman Kristen. Dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dibolak-balik cukup banyak untuk kita belajar. Sampai sekarang pengajarannya pun belum selesai, teman-teman. Ketika kita belajar mengenai kerajaan Allah saja, itu serinya banyak sekali. Ketika kita bicara mengenai iman, itu banyak sekali serinya. Dan kita tidak perlu membicarakan Islam, teman-teman. Karena itu pengetahuan orang Kristen mengenai apa itu Islam dan siapa itu Muhammad itu nol. Itulah yang kita bukakan di dunia internet sekarang ini. Orang Kristen harus tahu supaya kita tidak tertipu lagi, teman-teman. Ya. Sekarang kita membahas lebih dulu bukunya Profesor Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey adalah seorang profesor bahasa Semitik, seorang Australia Protestan dari tahun 1921 di School of Oriental Studies di Kairo, dan dari tahun 1938 hingga kematiannya dia mengajar di Universitas Columbia dan Union Theological Seminary di New York City. Dia adalah penulis studi sejarah ekstensif manuskrip Timur Tengah. Karya-karya pentingnya termasuk di dalamnya adalah Materials for the History of the Text of the Quran, the Old Codexes. Ini adalah terjemahan dari Ibn Abi Dawud, Kitab Al-Masohif yang dibahas oleh Profesor Munim Siri. Dia mengkatalogkan semua varian terdokumentasi dari teks Quran ortodoks dan kosakata asing Al-Quran. Dia menelusuri asal-usul 318 kata asing non-Arab yang ditemukan di dalam Al-Quran. Beberapa studi Jeffrey termasuk di dalamnya adalah The Origins of the Quran, Classic Essays on Islam's Holy Book, diedit oleh Ibn Warak. Mereka juga dibahas di dalam The Quran and the Orientalists oleh karya Mohar Ali. Di dalam bukunya, menurut Profesor Arthur Jeffrey yang telah menjadi cendekiawan Islam di abad terakhir di tahun 1930-an, dia meneliti ke semua tradisi Islam. Jadi dia pergi ke sirah, ke hadis, dan ke tafsir. Dia pergi ke tempat asal dari apa yang kita kenal sebagai tradisi Islam, dan dia melihat klaim mereka tentang apa yang mereka katakan mengenai Al-Quran yang asli. Ya, kalau Anda lihat petanya di situ, ternyata tahun 650 Masehi, hanya beberapa puluh tahun ya, setelah Muhammad mati sudah terjadi perbedaan-perbedaan bacaan Quran, dan perbedaannya ini bukan di dialek ataupun di huruf hidupnya, di a i o e o-nya, tetapi di razamnya. Bahkan terpaut beberapa surah, ada yang kehilangan beberapa surah, ada yang ketambahan beberapa surah. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang Profesor Arthur Jeffrey temukan adalah bahwa ada banyak versi Al-Quran yang berbeda-beda. Tetapi ada 4 yang secara khusus ya dikaitkan dengan kodeks yang ada dibacakan di 4 provinsi besar pada waktu itu. Yang pertama dikaitkan dengan kodeks Ubay bin Ka'b dari Damaskus. Ada sekitar 115 surah di dalam Al-Qur'annya. Kemudian ada Quran lain yang dikaitkan dengan kodeks Ibn Mas'ud di Kufah yang hanya memiliki 111 surah. Dia kehilangan 3 surah di dalam Al-Quran menurut tradisi Islam. Ya, karena Ibn Mas'ud mengatakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, ya, surah ke-1, ke-113, dan 114, ini bukan bagian dari pewahyuan Allah, melainkan doa Muhammad, ya, kepada Tuhan. Ya, terlebih lagi doa Muhammad untuk cucunya, Hasan dan Husain. Ya, kemudian satu Quran lainnya, bacaannya ini dikaitkan dengan kodeks Ibn Musa al-Ash'ari di Basra yang memiliki 116 surah. Dan yang terakhir tentu saja dikaitkan dengan kodeks Said bin Sabit di Madinah dengan 114 surah yang diklaim sebagai kodeks Utsmani.
Ini adalah kritik sejarah dan awal perkembangan Islam dari para cendekiawan abad ke-21. Jadi mereka adalah sejarawan dan ahli-ahli arkeolog. Ya, mereka meneliti bahwa ternyata tidak ada peninggalan arkeologi Mekah sebelum abad ke-4. Jadi mereka tidak menemukan ada reruntuhan abad ke-7 di sana. Kemudian mereka ketika meneliti kepada sejarah, ya, sejarah perkembangan Al-Quran dan manuskrip-manuskripnya, ternyata manuskrip Quran itu yang paling tua adalah sekitar 100 sampai 150 tahun setelah kematian Muhammad. Jadi yang diklaim di Samarkand, di Tashkent sebagai manuskrip Quran tertua, ya, tidaklah benar bahwa manuskrip ini adalah manuskrip Utsmani. Ya, sudah saya tampilkan penelitian dari Profesor Mehmet Ihsanoglu dan Dr. Tayyar Altikulak. Karena berdasarkan paleografinya, ya, atau ortografi daripada manuskrip Samarkand, itu baru ada sekitar akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Tulisan ini tidak dikenal pada zaman Utsman. Ya, kita tidak bisa melakukan carbon dating kalau ini merupakan palimpsest. Jadi kalau tulisannya itu sudah dihapus kemudian ditimpa ulang, itu carbon dating tidak berlaku. Ya, yang dilihat adalah paleografinya. Ya, tulisannya, hurufnya, itu baru ada sejak kapan. Nah, itulah yang menentukan tanggal manuskrip tersebut ditulis. Nah, sekarang kita lihat beberapa disertasi paper tulisan dari para sejarawan dan arkeolog ini. Islam, seperti yang kita ketahui, tidak ada pada abad ke-7, tetapi berkembang selama periode 200 sampai 300 tahun. Ini kata Humphreys, tahun 1991, halaman 71, 83, sampai 89. Kemudian Al-Quran ini kemungkinan tidak diturunkan kepada satu orang dalam waktu 22 tahun, tetapi kemungkinan berkembang selama periode 50 sampai 100 tahun. Ini menurut Ripin tahun 1985 halaman 155, tahun 1990 halaman 32560, Lester tahun 1999 halaman 4445 dan Wansbro tahun 1977 halaman 160 sampai 163. Kesimpulan mereka, sejarah Islam ini setidaknya baru ada sejak masa Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi, dan sejarah sebelumnya ini merupakan suatu rekayasa yang belakangan. Jadi mereka membuat cerita seakan-akan ada orang bernama Muhammad dan kita tidak tahu ini tokoh ini sebenarnya siapa, karena Muhammad merupakan gelar bukan nama asli. Jadi ada beberapa teori kemungkinan ada beberapa orang yang dirujuk dengan gelar Muhammad ini. Ya, ini menurut Cook tahun 1983 halaman 65, kemudian menurut Robinson tahun 1996 halaman 47. Kemudian mereka menemukan bahwa inskripsi atau prasasti Arab yang merujuk kepada kata Muhammad itu baru ada tahun 691 Masehi di The Dome of the Rock. Ini menurut Volker Popp-Ohlik dan Gerard Puin tahun 2010 halaman 53. Kemudian yang kedua, referensi untuk kata Muslim itu baru ada di tahun 690-an. Ini tercatat di dalam Chronicle of John of Niku yang ditemukan tahun 1602 dan diterjemahkan oleh Nevo dan Koren tahun 2003 halaman 234. Sebelumnya, ya, orang-orang ini yang mengaku sekarang bernama Muslim, kelompok ini, tadinya tuh disebut dengan Saracen, Hagarin, Ismailit, Maghrayi atau Muhajirun. Yang ketiga, referensi untuk kata Islam itu baru ada tahun 691 Masehi di The Dome of the Rock. Ini menurut Volker Popp-Ohlik dan Gerard Puin tahun 2010 halaman 71. Yang keempat, referensi kata Mekah itu baru ada tahun 741 Masehi. Jadi kalau kemarin kita merujuk kepada tablet-tablet Ebla yang lebih tua daripada kitab Taurat kita, kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi, itu ada nama-nama kota seperti Yerusalem, Sodom, Gomorrah, Gaza, Hebron, itu masuk ya di dalam tablet-tablet Ebla yang ditemukan di kerajaan Ebla di daerah Syria. Tetapi kota Mekah, Madinah ini nggak ada tertulis, teman-teman. Jadi kalau dikatakan bahwa Mekah, Madinah, kemudian Ka'bah itu dibangun pada zaman Abraham, itu tidak terbukti secara sejarah. Ya, datanya tidak ada. Ya, kata Mekah itu baru ada tahun 741 Masehi. Ini menurut Kron tahun 1987 halaman 134 136 dan penelitian dari Tom Holland tahun 1997 halaman 426. Tom Holland ini sangat terkenal, Anda bisa lihat ya di YouTube. Kemudian penelitiannya juga tahun 2012 halaman 303. Yang kelima, biografi mengenai Muhammad, sirah, ya, sirah Nabawiyah, ya, atau sirat Rasulullah. Ini sumber-sumber Islam yang baru. Ini baru ditulis kira-kira tahun 833 Masehi oleh Ibn Hisham. Jadi hampir sekitar 200 tahun setelah kematian daripada Muhammad. Anda
Anda kalau mau baca bukunya Chronicle of John of Nicaea, itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi bukunya cukup penting teman-teman. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris ya itu derita lu gitu ya. Chronicle of John Uskup Nicaea ini adalah sumber penting bagi sejarah pergolakan abad ke-6 dan abad ke-7 Masehi. Dia berfokus di Mesir. Jadi ini seorang sejarawan juga ya. Di mana dia adalah seorang uskup di Nicaea ya. John adalah satu-satunya sejarawan kontemporer yang menjelaskan secara rinci penaklukan provinsi yang sebelumnya di bawah Romawi kemudian ditaklukkan oleh Muslim di bawah Amir ya. John juga merupakan salah satu sumber terbaik kami untuk pemberontakan Heraklius melawan Kaisar Phokas pada tahun 610 Masehi, dan cerita sejarahnya mencakup banyak poin unik dari cerita rakyat Mesir dan sejarah lokal Mesir pada waktu itu. Kemudian kalau kita melihat ya, kritik para cendekiawan mengatakan demikian: kami sama sekali tidak memiliki bukti untuk teks Al-Quran yang asli. Maksudnya teks tertulis zaman Muhammad. Quran zaman Muhammad mereka nggak punya. Ya, Quran zaman Utsman nggak punya juga. Salinan Quran Utsmani nggak ada juga. Ya, dikatakan kami juga tidak memiliki salah satu dari 4 salinan yang diduga dibuat oleh Utsman bin Affan dan kemudian dikirim ke Mekah, Madinah, Basra, dan Damaskus. Anda bisa membacanya dalam argumennya Gilchrist dalam bukunya Jami Al-Quran tahun 1989 halaman 140-154. Juga bukunya The Quran tahun 1976 karya Martin Links dan Yashin Hamid Safadi. Mereka adalah ahli manuskrip Quran halaman 11-17. Jadi mereka mengatakan ya, Quran zaman Muhammad nggak punya aslinya. Quran yang ditulis oleh Utsman ya, atas perintah Utsman oleh Zaid bin Sabit itu nggak ada. Salinan dari Mushaf Utsmani tidak ada. Yang paling tua sekarang adalah zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, kekhalifahan Umayyah. Bahkan jika salinan-salinan ini entah bagaimana telah hancur dimakan usia, pasti akan ada beberapa fragmen dokumen tersisa yang bisa kita rujuk. Jadi tidak ditemukan sisa-sisa fragmennya, tidak ditemukan ya. Seperti kalau manuskrip Alkitab itu papirusnya kecil-kecil ya, itu sekalipun tersebar ditemukan teman-teman ya. Ada yang dalam bentuk kodeks yang dijilid ya, satu buku rapi ya, itu tebal sekali dan lengkap, hampir lengkap ya. Ada beberapa yang merupakan papirus, mungkin ada selembar, 2 lembar. Itu ditemukan teman-teman, ribuan ditemukannya ya. 24.600 lebih manuskrip perjanjian baru ya ditemukan. Nah, Quran itu sama sekali tidak ditemukan teman-teman, baik dalam bentuk utuh satu kodeks ya yang ditulis oleh Said bin Sabit ini katanya dan disalin terus-menerus, juga serpihannya, sisa-sisanya aja tidak ditemukan. Ya, pada akhir abad ke-7 Islam telah meluas ke Afrika Utara dan naik ke Spanyol. Dia menguasai Spanyol pada waktu itu. Dan ke timur sampai ke India. Al-Quran menurut tradisi adalah inti dari iman mereka. Tentu saja dalam lingkup pengaruh Islam yang sangat besar, itu harus ada beberapa dokumen atau manuskrip Al-Quran yang masih ada sampai hari ini. Namun kami tidak menemukan apa-apa dari periode itu sama sekali, maksudnya abad ke-7. Temuan para cendekiawan ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak diturunkan hanya kepada satu orang, tetapi merupakan kompilasi dari redaksi atau edisi kemudian yang dirumuskan oleh sekelompok orang selama beberapa ratus tahun. Ini ada di dalam disertasinya Ripin tahun 1985 halaman 155 dan tahun 1990 halaman 3, 25 dan 60. Dengan kata lain, Al-Quran yang kita baca hari ini bukanlah Al-Quran yang ada pada pertengahan abad ke-7, tetapi kemungkinan besar merupakan produk abad ke-8 dan ke-9. Ini menurut Wansbrough tahun 1977 halaman 160-163. Hal ini sesuai dengan semua manuskrip Quran tertua yang ditemukan, itu tidak bisa diberi tanggal kurang dari 150 tahun setelah Muhammad mati atau akhir abad ke-8. Jadi manuskrip tertua yang ditemukan itu adalah akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Pada saat inilah, para cendekiawan mengatakan, khususnya pada abad ke-9, Islam mengambil identitas klasiknya dan menjadi apa yang dapat dikenali pada hari ini. Akibatnya, tahap pembentukan Islam menurut mereka tidak terjadi dalam masa hidup Muhammad, tetapi berkembang selama periode 200-300 tahun.
Ini dalam disertasinya Humphreys tahun 1991, halaman 71, halaman 83 sampai 89. Tidak ada arkeologi yang ditemukan di Mekah lebih tua dari abad keempat Masehi. Untuk membuat kritik terhadap Al-Quran, penting untuk Anda tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh para penafsir atau cendekiawan modern hari ini. Tetapi Anda harus kembali ke sumber awal, sama seperti kita mempelajari Alkitab. Anda harus kembali ke sumber awal yang dekat dengan sejarah. Ya, ke sumber-sumber tulisan paling awal mengenai Al-Quran yang kita miliki saat ini untuk mengambil petunjuk mengenai keasliannya. Jadi mitos, ya, kalau Anda dengarkan saat ini, cendekiawan scholar modern mengatakan Quran di seluruh dunia satu dan sama, terjaga titik komanya, bahkan tashkilnya pun tidak berubah, a, i, o, e, o-nya katanya, ya, terjaga keasliannya, utuh, satu sama di seluruh dunia, sampai suara-suaranya pun tidak berubah katanya. Ya, itu sudah terpatahkan dengan semua dokumen yang kita tampilkan bahwa ada banyak versi Quran dan 30% perbedaannya ini mempengaruhi makna dan arti. Anda bisa download terjemahan Quran Fadel Sulaiman yang sudah saya berikan, yaitu The 10 Qira'ats of the Noble Quran. Ya, di mana 30%-nya mempengaruhi arti. Dan perbedaan ini merujuk kepada variasi Razam Utsmani, bukan ke Sabatu Aruf. Ya, nah sekarang Anda pikirkan sendiri, apakah benar ada 7 versi Quran di Lauh Mahfuz? Ya, sehingga Jibril ketika membacakan Quran kepada Muhammad harus naik turun bolak-balik 7 kali untuk membacakan Quran versi yang berbeda-beda. Anda pikirkan itu sendiri kalau Anda cerdas. Ya, nah sekarang mereka mengatakan kami punya Quran zaman Utsman katanya. Itu adalah asumsi pendapat para scholar modern. Tapi Anda bisa buka aja, Anda langsung Google aja tuh, Samarkand manuskrip. Tidak ada namanya noda darah di manuskrip Samarkand. Tidak pernah ada tes DNA ada darah Utsman di situ, nggak pernah itu. Ya, Samarkand manuskrip yang di Tashkent itu baru ditulis akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Jadi bukan berdasarkan C14 atau carbon dating yang nggak bisa, teman-teman. Ya, Anda harus melihat ortografi dan paleografinya, dan ini sudah saya paparkan di dalam bukunya Profesor Mehmet Ihsanoglu dan Dr. Tayyar Altikulak, bahwa mereka tidak mempunyai Mushaf Utsmani yang ada di Birmingham yang cuma 2 folio 2 lembar dalam huruf Hijazi. Itu juga ditulis akhir abad ke-8, paling cepat pertengahan abad ke-8, tetapi bukan Mushaf Utsmani, ya, dan bukan merupakan salinan dari Mushaf Utsmani. Ya, nah sekarang kalau kita mau melihat keaslian Quran, orang tentu akan berasumsi mudah saja, karena menurut Muslim, Quran ini kan baru muncul kira-kira 1400 tahun lalu, padahal Alkitab kita hampir lebih dari 5000 tahun yang lalu. Ya, jadi mudah kalau kita mau menelusuri keaslian Al-Quran, ya, karena ini manuskrip yang relatif baru. Tapi ternyata Muslim serpihannya Mushaf Utsman aja nggak punya. Jadi nggak usah yang utuh deh, nggak usah kodeks yang utuh yang dikirim. Ya, ke 4 provinsi besar. Sisa-sisanya aja nih, fragmen-fragmennya aja mereka nggak ada. Beda dengan Alkitab, teman-teman. Kita masih mempunyai semua ribuan, puluhan ribu manuskrip sebelum zaman Muhammad. Ya, dan kita bisa cocokkan dengan Alkitab yang ada sekarang. Keakuratan penyalinannya 95%. Ya, dengan 5% variasinya. Ya, jadi manuskrip kita sangat banyak, teman-teman. Ya, sangat banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat, ada sejumlah genre ada yang di dalam tradisi Islam ini, ya. Penulis mereka ini bukanlah penulis itu sendiri, tetapi adalah penyusun atau editor yang mengumpulkan informasi yang diberikan kepada mereka dan memproduksinya. Jadi misalnya Said bin Sabit dia mengumpulkan, ya. Jadi kalau dikatakan Quran itu dihafal oleh kami jutaan muslim, itu nggak benar. Pada zaman Muhammad, beberapa sahabat itu hanya menghafal sebagian, yang lainnya sebagian, ya. Yang paling banyak adalah Ibn Mas'ud yang dikatakan menghafal hampir 70 surah, itu dikatakan di dalam hadis. Tetapi yang lain tidak, teman-teman. Nggak hafal. Ya, Abu Bakar, Umar, nggak ada yang hafal penuh, teman-teman. Ya, karena itu mereka harus mengumpulkan dari berbagai macam orang, berbagai macam sumber. Ya, nah sekarang ada banyak penyusun, tetapi 4 yang dianggap oleh banyak muslim sebagai yang paling berotoritas atau berwibawa di setiap genre itu semuanya hidup dan mengumpulkan materi mereka antara tahun 750 sampai 923 Masehi atau kira-kira 120 sampai 290 tahun setelah kematian Muhammad.
Nah, mungkin berguna untuk membuat daftar karya mereka bersamaan dengan tanggal mereka. Contohnya nih, sirah atau biografi Muhammad adalah catatan tentang kehidupan tradisional Nabi Muhammad termasuk berbagai macam pertempurannya. Sirah yang paling komprehensif itu ditulis oleh Ibn Ishaq yang meninggal tahun 765 Masehi, meskipun tidak ada manuskripnya yang tersisa saat ini. Jadi kita tidak punya tulisan tangan dari Ibn Ishaq ini. Sirat Rasulullah ini nggak ada. Ya, akibatnya kita sekarang ini bergantung pada sirah Ibn Hisham yang meninggal kira-kira tahun 833 Masehi yang diduga diambil dari sirah Ibn Ishaq. Meskipun dengan pengakuannya sendiri, menurut penelitian Patricia Crown, dia menghilangkan cerita-cerita yang dia anggap ofensif, ya. Seperti apapun yang dia rasa menjijikkan, jadi di dalam cerita itu yang dianggap menjijikkan itu dibuang sama Ibn Hisham, diedit. Kemudian puisi yang tidak ada di tempat lain, serta beberapa hal yang dia tidak dapat menerimanya sebagai fakta. Ya, nggak mungkin ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi dia buang itu. Ini ada di dalam bukunya Patricia Crown 1980 halaman 6. Dan kalau kita melihat manuskrip asli dari sirah Ibn Hisham, ya, itu ditulis oleh muridnya. Bahkan kita tidak punya tulisan tangan Ibn Hisham, teman-teman. Nggak punya. Ya, tulisan itu ada tulisan dari murid Ibn Hisham, kira-kira tahun 1000 lebih, yang mengatakan ini dari Ibn Hisham. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa sirah atau biografi mengenai siapa Muhammad, kehidupannya, ayahnya, ibunya, peperangannya, istrinya, bagaimana dia menerima wahyu dan sebagainya, itu ditulis sangat terlambat, ratusan tahun setelah Muhammad mati, dan bahkan manuskrip aslinya kalau kita cek, itu bukan tulisan daripada Ibn Hisham, melainkan dari muridnya Ibn Hisham, kira-kira tahun 1000 lebih, ya, 1000 lebih Masehi, dan mengatakan ini menurut Ibn Hisham. Ya, kemudian tahukah Anda hadits yang adalah ribuan laporan atau narasi pendek akbar tentang ucapan dan perbuatan Nabi yang dikumpulkan oleh umat Islam pada abad ke-9 dan ke-10. Jadi sangat terlambat. Makanya mereka ada isnad, karena apa? Saksi mata sudah mati. Jadi semua saksi mata kehidupan Muhammad mengenai siapa itu Muhammad, ya, bagaimana Muhammad menerima wahyu dan sebagainya, sudah mati semua saksi matanya. Ini beda dengan penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Makanya Alkitab Perjanjian Baru tidak perlu isnad atau riwayat. Karena apa? Ditransmisikan, disalin, diteruskan secara tertulis. Manuskripnya itu ditulis terus-menerus. Makanya Matius tidak pernah mengatakan, saya mendengar ini dari ini dari ini dari ini. Gak pernah teman-teman pakai isnad begitu. Tetapi karena itu tulisan tangan langsung Matius saksi matanya. Ya, Rasul Yohanes saksi matanya. Makanya Rasul Yohanes di dalam tulisannya dan suratnya tidak pernah mengatakan saya mendengar ini dari bapaknya, ini dari, nggak pernah. Karena Rasul Yohanes merupakan saksi mata. Dan tulisannya ini diteruskan atau disalin terus-menerus oleh gereja dan dilestarikan. Ya, makanya manuskripnya menjadi puluhan ribu. Nah, sekarang kita lihat dari 6 koleksi hadis yang paling terkenal, Sahih Al-Bukhari yang meninggal tahun 870 Masehi, ini dianggap oleh banyak muslim sebagai yang paling otoritatif. Tetapi tahukah Anda bahwa muslim pun tidak mempunyai tulisan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi merupakan tulisan dari murid-muridnya yang mengatakan ini merupakan tulisan atau ini merupakan riwayat dari Imam Al-Bukhari dan dari Imam Muslim. Ya, dikumpulkan oleh murid-muridnya. Tidak ada tulisan tangan langsung dari Al-Bukhari dan Muslim yang mereka punya sekarang. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tarik atau sejarah, ini merupakan kronologi kehidupan Nabi yang paling terkenal. Ini ditulis oleh At-Tabari. Meninggal kira-kira tahun 923 Masehi, yaitu pada awal abad ke-10. Tafsir yang adalah komentar atau tafsir daripada Al-Quran, tata bahasa dan konteksnya, yang paling terkenal juga ditulis oleh Al-Tabari, kira-kira tahun 923 Masehi dia meninggal. Nah, jelas pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan adalah mengapa tradisi-tradisi ini ditulis begitu terlambat, yaitu 150 sampai 300 tahun setelah fakta sejarah, ya. Kami sama sekali tidak memiliki catatan dari komunitas Islam selama awal 150 tahun atau lebih, ya, antara penaklukan Arab pertama dari awal abad ke-7 dan kemunculannya dengan narasi Sirah Magasi dari sastra Islam awal ini menuju akhir abad ke-8. Ini ada di dalam Wansboro tahun 1978 halaman 119.
kita harus berharap untuk menemukan dalam kurun waktu 150 tahun itu setidaknya sisa-sisa bukti untuk perkembangan agama Arab lama menuju Islam. Ya, ini menurut tradisi Muslim, dari agama pagan Arab menuju Islam. Itu nggak ada ditemukan catatan apapun. Dikatakan, namun kami tidak menemukan apapun. Ini menurut Nevo tahun 1994 halaman 108 dan Patricia Crown tahun 1980 halaman 5-8. Jadi 150 tahun pertama sejak kematian Muhammad itu mereka mempunyai zero. Mereka tidak tahu ini apa yang terjadi 150 tahun pertama dari Muhammad mati sampai munculnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ada Muslim yang tidak setuju dan mempertahankan bahwa ada bukti dari tradisi sebelumnya, yaitu terutama Muwatta oleh Malik ibn Anas yang lahir tahun 712 Masehi dan meninggal tahun 795 Masehi. Norman Calder di dalam bukunya Studies in Early Muslim Jurisprudence tidak setuju dengan tanggal yang diberikan tersebut dan mempertanyakan apakah karya itu dapat dikaitkan dengan Malik ibn Anas atau dengan penulis yang disebut. Dia berpendapat bahwa sebagian besar teks yang kita miliki dari para penulis awal ini adalah teks sekolahan yang ditransmisikan dan dikembangkan selama beberapa generasi dan mencapai bentuk yang sekarang kita kenal. Mereka ini jauh sesudah penulis itu mati, yang kepada siapa mereka mengkreditkan tulisan itu. Jadi misalnya tadi ya, Sirah Ibn Hisham, itu tidak ada tulisan Ibn Hisham, ya, tetapi merupakan tulisan dari para murid-muridnya yang mengatakan ini merupakan narasi yang diambil dari Ibn Hisham. Begitu juga dengan hadis Al-Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Ya, mereka mengatakan ini adalah dari Imam Al-Bukhari, ini adalah dari Imam Muslim. Ya, dikaitkan dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tetapi kita tidak mempunyai manuskrip langsung tulisan tangan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, mengikuti asumsi saat ini bahwa hukum Syafi'i yang menuntut agar semua hadis itu ditelusuri kepada Muhammad, kembali kepada zaman Muhammad, isnadnya, ya. Ini tidak berlaku sampai setelah tahun 820 Masehi. Ya, jadi pada kira-kira abad ke-9, ya, mereka baru mulai mengemukakan satu teori bahwa ini harus bisa dipercaya nih sumbernya dari mana. Ya, itu baru kira-kira tahun 820 Masehi. Dia menyimpulkan bahwa karena Mudawana tidak berbicara tentang otoritas kenabian Muhammad, sedangkan Muwatta sebaliknya, Muwatta ini harus menjadi dokumen setelahnya. Akibatnya, Calder menempatkan Muwatta ini tidak mungkin ditulis sebelum tahun 795 Masehi, tetapi beberapa saat setelah Mudawana yang ditulis pada tahun 854 Masehi. Bahkan Calder ini menempatkan Muwatta bukan dokumen abad ke-8, tetapi dokumen abad ke-11 yang ditulis di Cordoba, Spanyol. Ya, ini ada di dalam Calder tahun 1993. Jika dia benar, maka kita memang hanya memiliki sedikit bukti dari setiap tradisi dari periode awal Islam. Hal ini dibenarkan oleh Profesor Shadi Nasser, Profesor Studi Arab Klasik dan Sejarah Timur Tengah di Cambridge University, bahwa tradisi menelusuri isnad atau sanad sampai kepada Nabi Muhammad ini baru ada kira-kira abad ke-11, abad ke-12 Masehi. Now let me show you more shocking facts about early Islam. Ini adalah bukunya dari Daniel Dan Gibson, merupakan hasil penelitian arkeologi Early Islamic Qiblas. Daniel Dan Gibson ini lahir tahun 1956, adalah seorang penulis Kanada yang menerbitkan sendiri yang mempelajari sejarah awal Arab dan Islam. Dia adalah penulis Kiblat Islam Awal, sebuah survei masjid yang dibangun antara tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi sampai dengan 263 Hijriah atau 876 Masehi. Kita tidak akan membahas detail sejarah bagaimana batu hitam itu dipindahkan dari Petra di Jordan ke Mekah yang sekarang dan apa yang terjadi 150 tahun awal perkembangan Islam, tetapi saya hanya akan menunjukkan fakta-fakta mengenai kiblat masjid-masjid awal Islam.
Ada sekitar 26 Ka'bah atau kubus ya di semenanjung Arab, dan semua Ka'bah atau kubus-kubus itu merupakan pusat tempat penyembahan, dan Mekah ini hanyalah salah satu dari Ka'bah yang ada di semenanjung Arab. Pada video sebelumnya saya sudah memperlihatkan salah satu Ka'bah yang ada di Sartos yang disebut dengan Kabaye Sartos ya, merupakan kubus tempat penyembahan agama Zoroaster. Yang Anda lihat di sini, ini adalah 3 Ka'bah yang ada di Petra, Jordan, yang disebut dengan Ka'bah Jin, kubus Jin, atau disebut juga dengan kubus Tuhan. Ini ada di Petra, Jordan. Anda bisa melihat, mengecek kiblat masjid-masjid awal perkembangan Islam. Anda bisa masuk ke websitenya, saya sudah berikan di situ nabatea.net, dan kemudian saya sudah berikan linknya juga, https://nabatea.net/explore/founding-of-islam/kiblatul. Di situ Anda bisa memilih sendiri ya, masjid-masjidnya sudah ada di situ semua, tahun-tahunnya Anda bisa pilih berdasarkan periode tahun pembangunannya, atau Anda bisa pilih arah kiblatnya ya, mana yang ke Petra, Mekah, Yerusalem, dan sebagainya. Ini adalah tools dari Google Map yang live teman-teman ya, jadi langsung dan dapat dipercaya ini. Kalau Anda pilih misalnya kategori di situ Petra ya, kemudian Anda klik di situ, maka akan kelihatan masjid-masjid mana saja yang kiblatnya ke arah Petra. Anda lihat di situ tahun 600-an itu semua masjid ke arah Petra. Ya, jadi kiblat-kiblat awalnya tidak pernah ke Mekah, tetapi ke Petra, ke daerah utara. Ya, kemudian Anda lihat di situ tahun 626 Masehi, Mosque of the Two. Ya, kemudian tahun 637 Masehi, Hamagrib Mosque. Ya, kemudian masih itu teman-teman ya, sampai tahun 640, 642 sampai 697 itu juga masih menghadapnya ke Petra, semua arah kiblatnya masjid-masjid tersebut. Kalau Anda pilih between, teman-teman, artinya di antara kategorinya, Anda bisa melihat di situ, mulai kira-kira tahun 700-an, masjid-masjid ini mulai kiblatnya berubah. Tidak lagi ke Petra, ya, tetapi di antara Petra dan Mekah. Jadi kiblatnya ke tengah-tengah justru. Ya, itu terjadi mulai tahun 700-an sampai kira-kira tahun 740, 740-an. Anda lihat di situ, ya, semua masjid ini arahnya ke tengah-tengah, teman-teman. Tidak lagi ke Petra, tidak ke Mekah, tapi di antara Petra dan Mekah. Apa yang terjadi, teman-teman? Kira-kira tahun 700-an ini. Ya, kita tidak akan berbicara mengenai hal itu sekarang. Sekarang kita lihat masjid yang arah kiblatnya ke Mekah. Itu baru kira-kira tahun 700 lebih, 727 kalau Anda lihat di situ. Ya, sampai kira-kira tahun 876, itu baru semua masjid arah kiblatnya ke Mekah. Kalau kita lihat di peta hanya 3 masjid yang kiblatnya menghadap ke Yerusalem. Itu pun dibangun kira-kira jauh ya setelah kematian Muhammad, yaitu tahun 743, 786, dan tahun 1200 Masehi. Kita tidak tahu apakah masjid ini salah arah, teman-teman ya. Kenapa arahnya jauh ke utara ya, bukannya ke selatan, ke arah Mekah. Nah, kesimpulan dari penelitian Daniel Gibson ini menyatakan bahwa semua masjid-masjid awal ya perkembangan Islam itu kiblatnya menghadap ke Petra sampai kira-kira tahun 725 Masehi. Dan kemudian setelah itu kiblat daripada masjid-masjid ini menghadapnya di antara Petra dan Mekah. Ya, ini kita tidak tahu nih apa yang terjadi. Kenapa kiblatnya kok di tengah-tengah, ya? Kemudian setelah itu kiblat masjid-masjid ini mengarah ke Mekah itu kira-kira tahun 822 Masehi ke atas. Jadi hampir 200 tahun setelah kematian Muhammad baru menghadap ke Mekah. Ya, jadi nanti kita akan melihat cerita, tapi tidak di video ini, ya, bagaimana batu Hajar Aswad itu dipindahkan dari Petra ke Mekah yang ada sekarang ini. Nah, beberapa sejarawan, teman-teman, ya, seperti misalnya David King, itu mencoba melawan argumen Daniel Gibson, tetapi David King tidak melawannya berdasarkan data dan bukti sejarah, melainkan berdasarkan keyakinan umat Islam, ya, dan berdasarkan fakta bahwa dia menyatakan pada waktu itu orang-orang Arab ya atau bangsa timur dekat ini belum begitu maju di dalam memprediksi atau mengukur arah kiblat.
Ya, jadi karena keterbatasan alat-alat ya untuk mengukur arah, dia menyatakan maka arahnya ini jadi salah, ya. Dan dia membuktikan dengan berbagai dalil dan sebagainya. Tetapi ketika kita teliti dari pihak ketiga, ya, jadi para ilmuwan juga meneliti argumen-argumen dari David King dan Daniel Gibson, mereka menyatakan bahwa Daniel Gibson jauh lebih unggul, lebih kuat, jadi mereka memfavoritkan hasil penelitian Daniel Gibson ini, dan mereka menyatakan penelitian Daniel Gibson dan teorinya itu jauh lebih benar dibandingkan dengan sanggahan David King. Sampai sekarang Muslim tidak bisa mengklaim adanya Quran yang utuh, lengkap, sempurna, manuskripnya tidak berubah titik komanya, tidak ada variasi bacaannya, ya, sampai sesuara-suaranya. Kembali ke zaman Utsman aja deh, nggak usah ke zaman Muhammad, karena pada waktu zaman Muhammad ternyata semuanya sudah dibakar, dihancurkan. Dan kalau kita melihat sejarah, ternyata Ali bin Abi Thalib itu menyimpan mushaf Quran zaman Muhammad, tetapi sampai sekarang juga kita tidak menemukannya, ya, mushaf Fatimah atau mushaf Ali ini. Nah, kalau kita melihat teman-teman, kemarin ada yang mengatakan bahwa manuskripnya kalau semakin sedikit semakin superior. Keliru besar. Ya, Anda harus lihat video saya tentang bibliografi. Ya, jadi ilmu yang mempelajari mengenai manuskrip atau tulisan-tulisan kuno itu namanya ilmu bibliografi. Dan di dalam ilmu ini, teman-teman, semakin banyak manuskripnya dan tersebar di mana-mana, itu akan semakin kecil indikasi pemalsuannya, karena tidak mungkin merubah semua manuskrip yang tersebar, ya, di berbagai daerah secara sekaligus. Jadi dipalsukan rame-rame itu nggak mungkin. Pada waktu itu tidak ada HP, nggak bisa saling kontak, ya, tidak bisa saling kontak untuk memalsukan manuskrip. Diubah ya manuskripnya ya, yuk sama-sama rame-rame, belum, ya, nggak ada pada waktu itu. Jadi semakin banyak manuskrip yang ada, akan semakin mudah kita merekonstruksi autografanya, karena hampir semua manuskrip kuno itu tidak mempunyai autograf. Jadi misalnya tulisan Plato, tulisan Iliad, tulisan Socrates, tulisan Plinius, tulisan Josephus, itu hampir tidak ada aslinya karena lapuk, ya, atau usang kemudian rusak, teman-teman. Yang dipunyai itu merupakan salinan yang ditransmisikan terus-menerus oleh para murid atau pengikutnya. Begitu juga dengan Alkitab, teman-teman, ya, karena bahannya, ya, perkamen, papirus itu dimakan usia, lapuk, sehingga tidak mempunyai asli. Tulisan tangan Musa itu kita nggak ada. Tetapi semakin banyak salinannya, itu akan semakin kecil indikasi perubahan atau dipalsukan. Kalau manuskripnya cuma 1, 2, teman-teman, itu gampang sekali kalau mau dirubah atau dipalsukan, ya. Nah, itu namanya studi mengenai bibliografi. Nah, kalau kita melihat, teman-teman, manuskrip Quran itu 20 besar saja tidak masuk, dari sisi jumlahnya tidak memadai, tidak lebih dari 10 jari tangan saya. 6 yang kita sebut dengan manuskrip tertua, ya, 6, ya, paling banyak 6 yang kita sebut dengan manuskrip awal Quran, padahal waktunya itu cuma 1400 tahun lalu, teman-teman, ya. Dan beberapa tahun setelah itu, kira-kira abad ke-8, kertas itu sudah menjadi bahan yang biasa di Timur Dekat. Jadi sudah masuk dari Cina pada waktu itu, kertas sudah masuk menggantikan papirus dan perkamen sebagai bahan tulisan pada waktu itu. Kira-kira abad ke-8 itu sudah masuk ke Samarkand, ya, sudah masuk ke daerah-daerah kekuasaan Islam dan sudah dipakai di kekhalifahan pada waktu itu. Jadi gampang sekali kalau mau melestarikan manuskrip Quran. Tetapi ternyata Muslim tidak punya, teman-teman. Ya, dan anehnya, Kristen yang banyak perkamen dan papirus itu mampu melestarikan puluhan ribu manuskripnya. Luar biasa penjagaan Tuhan terhadap Alkitab kita, ya. Dan Muslim berpendapat demikian, ya. Mereka mencoba berdalih demikian, bahwa tanggal akhir dari sumber utama dapat dikaitkan dengan fakta bahwa tulisan itu tidak digunakan di daerah terpencil pada waktu itu. Jadi mereka berdalih begini, kenapa Quran manuskrip tertuanya ini tanggalnya cuma 100 sampai 150 tahun? Karena pada waktu itu katanya tulisan tidak digunakan di daerah terpencil, mereka menggunakan hafalan katanya pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat, Quran menyatakan Mekah ini merupakan Ummul Qura, ibu kota atau induk dari kota. Jadi merupakan pusat perdagangan. Otomatis tidak mungkin masyarakatnya itu buta huruf, teman-teman, atau terpencil atau terbelakang. Ini pasti kota maju. Ya, makanya tadi penelitian dari Daniel Gibson menyatakan, ya,
Mekah itu tadinya di Petra, bukan yang ada di daerah padang gurun sekarang ini. Nah, asumsi ini sama sekali tidak berdasar karena menulis di atas papirus itu sudah dimulai jauh sebelum abad ke-7 ya, di atas perkamen dan papirus. Ya, papirus dan perkamen itu ditemukan jauh ya sebelum Masehi dan digunakan secara luas di seluruh dunia beradab sesudahnya. Dinasti Umayyah itu bermarkas di bekas wilayah Bizantium Suriah dan bukannya di Arab. Ya, demikianlah masyarakat yang canggih itu menggunakan sekretaris di pengadilan khalifah. Ini membuktikan bahwa penulisan naskah berkembang dengan baik di sana. Jadi kalau Anda lihat di kiri itu saya sudah pernah menampilkan tabelnya. Ini adalah tabel semua manuskrip kuno ya, itu dari abad pertama sampai abad kelima, teman-teman. Abad pertama ya, itu hanya sedikit saja yang berupa bentuk kodeks, 0,4% kalau Anda lihat. 99,6 itu menggunakan bentuk sefer atau gulungan. Ya, jadi Alkitab Perjanjian Lama tadinya tuh bentuknya panjang kemudian digulung di dua sisinya. Itu namanya sefer, bentuknya gulungan. Ya. Orang Kristen ketika menyalin Alkitab atau kitab-kitab Perjanjian Baru, merekalah yang mempelopori bentuk kodeks. Kodeks itu artinya buku yang dijilid. Jadi gulungannya itu dipotong-potong, ya, dipotong-potong seperti bentuk buku sekarang, kemudian pinggirannya itu dijahit, teman-teman. Ya, bentuknya bentuk buku yang sekarang. Jadi orang Kristen lah yang menemukan bentuk buku. Kalau nggak ditemukan oleh orang Kristen, kita sekarang kalau belajar bukunya panjang, terus kemudian lebar, gulungannya dibuka, teman-teman. Ya, jadi orang Kristen yang pertama kali menemukan bentuk buku ini. Ya, dan orang kafir pula yang menemukan tablet yang ada sekarang, yang Anda pegang sekarang itu ya, dalam bentuk elektronik digital. Itu yang mempelopori semua adalah orang kafir, teman-teman, ya, bukan orang muslim yang menemukan, ya. Nah, kalau Anda lihat dari datanya, ketika abad kelima, hampir semua manuskrip itu mulai disalin bentuknya kodeks. 90,67% itu semua bentuknya kodeks, sudah tidak lagi menggunakan bentuk gulungan. Jadi kita lihat betapa dunia ini sangat maju pada waktu itu, teman-teman, ya. Tetapi kok Tuhan ini bisa menurunkan kitab antah berantah di daerah padang pasir Mekah, ya. Nah, inilah sumber data dari Colin Henderson, Roberts, dan T.C. Skid, The Birth of the Codex, London, Oxford University Press, tahun 1983, halaman 37, reproduce the first edition of the New Testament, David Trobis, halaman 20, tahun 2000. Jadi penulis Alkitab inilah yang mempelopori bentuk kodeks dari sefer. Saya akan mengulangi hasil penelitian Dr. Tayar Altikulak dan Profesor Mehmet Isanoglu mengenai manuskrip awal Quran, ya. Sekarang kita lihat yang disamarkan dan ditopkapi dulu. Jadi kita tidak bicara iman di sini, ya. Iman itu beda. Ini kita bicara fakta, sejarah, dan dokumen, ya, berdasarkan hasil penelitian. Di British Library, kita itu masih mempunyai banyak dokumen yang ditulis oleh individu-individu orang kafir nih, bukan orang Islam, dalam komunitas yang tidak terlalu jauh dari Arabia. Usianya itu mendahului manuskrip Quran selama beberapa ratus tahun, jadi lebih tua daripada zaman Islam. Tetapi masih dapat dilestarikan sampai sekarang, teman-teman. Ya, tapi Quran ini nggak ada, teman-teman, yang katanya dijaga oleh Allah. Orang Kristen itu masih mempunyai manuskrip Perjanjian Baru, ya, seperti yang mereka kutip-kutip. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, ya, Codex Alexandrinus. Itu ditulis abad ketiga, abad keempat. Kira-kira 3-400 tahun sebelum periode Islam yang dimaksud. Mengapa mereka tidak hancur dimakan usia, teman-teman? Tetapi, Quran manuskrip Utsman itu tidak ada. Bahkan salinannya dikatakan dikirim ke beberapa provinsi, tidak ditemukan. Baik berupa kodeks utuh maupun sisa-sisanya berupa fragmen, serpihannya saja tidak ditemukan. Sementara, kekristenan dapat mengklaim lebih dari 5.300 manuskrip Perjanjian Baru Yunani, 10.000 dalam bahasa Latin Vulgata, dan setidaknya 9.300 dalam berbagai bahasa lainnya. Kurang lebih di atas 24.000 manuskrip Perjanjian Baru. Ya, ini sudah kita pelajari di dalam bibliografi tes Josh McDowell tahun 1990, halaman 43 dan 55. Sebagian besar itu ditulis 25 tahun sampai 400 tahun setelah kenaikan Kristus. Ya, antara abad ke-1 sampai abad ke-5. Ini Josh McDowell 1972 halaman 39 sampai 49. Islam tidak dapat menyediakan satu naskah pun sampai memasuki abad ke-8. Ya, ini dari Links dan Safadi tahun 1976 halaman 17 dan Shimel 1984 halaman 4 sampai 6.
di dalam buku mereka. Ya, ini orang Islam loh teman-teman ya. Links dan Safadi ini orang Islam, Muslim ya. Jika orang-orang Kristen dapat mempertahankan ribuan manuskrip kuno yang semuanya ditulis jauh sebelum abad ke-7, pada saat kertas belum diperkenalkan, memaksa ketergantungan pada papirus yang hancur, maka orang bertanya-tanya mengapa umat Islam tidak mampu meneruskan satu manuskrip saja dari periode zaman yang jauh lebih maju. Hal ini memang menimbulkan masalah bagi argumen bahwa Al-Quran paling awal semuanya hancur karena usia atau hancur karena usang, ya. Karena kalau mereka mengatakan, oh, manuskrip Quran itu hancur karena usia, tapi abad ke-7. Nah, kita punya tuh, bahkan the Dead Sea Scroll itu 250 tahun sebelum Masehi, teman-teman. Bayangkan, masih dapat kita lihat sampai sekarang, teman-teman. Naskah Samarkand yang di Tashkent kita ambil dari tulisan Gilchrist Jami Al-Quran tahun 1989 halaman 148 sampai 150. Naskah Samarkand sama sekali bukan dokumen yang lengkap. Faktanya dari 114 surah yang ditemukan di dalam Al-Quran hari ini, hanya sebagian surah 2 hingga 43 yang disertakan. Dari surat-surat ini banyak teks yang hilang. Teks dalam Kodeks Samarkand menghadirkan masalah nyata karena sangat tidak teratur. Beberapa halaman disalin dengan rapi dan seragam, sementara yang lain tidak rapi dan tidak seimbang. Ini ada di dalam bukunya Gilchrist tahun 1989 halaman 139 dan 154. Di beberapa halaman teksnya cukup luas, sementara di halaman lain teksnya sangat sempit dan padat. Kadang-kadang huruf Arab kaf dikeluarkan dari teks, sementara di lain waktu tidak hanya diperpanjang tulisannya, tetapi menjadi huruf dominan di dalam teks. Karena begitu banyak halaman manuskrip yang sangat berbeda satu sama lain, asumsi saat ini adalah bahwa kita memiliki teks komposit. Jadi disusun oleh beberapa orang, dikumpulkan dari berbagai tempat yang berbeda. Ya, disusun dari bagian-bagian manuskrip yang berbeda. Ini merupakan asumsi atau tulisan daripada Gilchrist tahun 1989 halaman 150. Sekarang kita lihat apa kata Dr. Tayyar Altikulak di dalam Al-Mushaf Al-Sharif. Berasal dari abad ke-8, jadi berdasarkan paleografinya, ya, teks Samarkand ini itu hurufnya huruf Kufi atau huruf Abbasiyah awal yang baru ada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Bentuk tulisan yang berbeda-beda ini mengindikasikan ada beberapa orang penulis. Bukan ditulis oleh juru tulis yang berpengalaman, terdapat kesalahan penyalinan, kesalahan penulisan, ejaan tidak disiplin, banyak penyisipan kata-kata di dalam ayat, terutama banyak penyisipan kata-kata Allah. 66% dari Quran ini hilang. Kemudian kita lihat juga, di dalam teks ini, Samarkand, orang dapat menemukan iluminasi artistik di antara surah, biasanya terdiri dari pita berwarna dari deretan kotak serta 151 medali berwarna merah, hijau, biru, dan oranye. Iluminasi ini telah memaksa para ahli naskah untuk memberikan tanggal kodeks ini berasal dari awal abad ke-9. Karena sangat tidak mungkin bahwa hiasan-hiasan seperti itu akan menyertai atau ada di manuskrip Utsmani abad ke-7 yang dikirim ke berbagai provinsi. Ini dari Links dan Safadi tahun 1976 halaman 17 sampai 20 dan Gilchrist tahun 1989 halaman 151. Dan gosip yang menyatakan ada darah Utsman, ya, noda darah di situ tidak benar, teman-teman ya. Tidak pernah ada tes DNA ada noda darah Utsman di situ. Jadi Anda jangan mau dibohongi, tapi Anda pelajari sendiri. Ya, umat Muslim dan Kristen itu harus cerdas sekarang. Pemeriksaan naskah Topkapi di Istanbul, Turki ini juga ditulis di atas perkamen dan tanpa vokalisasi. Ini menurut Gilchrist tahun 1989 halaman 151-153. Sama seperti manuskrip Samarkand, ini dilengkapi dengan medali ornamen yang berwarna-warni yang menunjukkan usia manuskripnya itu lebih muda daripada abad ke-7, jadi kira-kira abad ke-9. Ya, ini menurut Links dan Safadi tahun 1976 halaman 17 sampai 20. Muslim mengklaim berdasarkan iman bahwa ini juga harus menjadi salah satu salinan asli yang disusun oleh Said bin Thabit. Tapi kita tidak bicara iman di sini, kita bicara data, fakta sejarah, dan dokumen. Namun kita hanya perlu membandingkannya dengan Kodeks Samarkand untuk menyadari bahwa keduanya pasti tidak berasal dari Kodeks asli Utsmani. Misalnya,
Kodeks Topkapi Istanbul memiliki 18 baris per halaman, sedangkan Kodeks Samarkand di Tashkent hanya memiliki setengahnya, antara 8 sampai 12 baris per halaman, jadi tidak teratur. Ya, ini beda dengan penulisan kaum Masoretik yang sudah mempunyai aturan yang ketat dari Imam Isra, seperti yang kita sudah pelajari. Jadi orang Yahudi itu kalau nulis Alkitab itu nggak sembarangan, teman-teman, kalau menyalin, ada aturannya, ya, tidak berantakan begitu. Ya, mereka mempunyai aturan-aturan yang ketat yang sudah diturunkan dari Imam Isra, seperti yang sudah kita pelajari. Kodeks Istanbul itu ditulis dengan cara yang sangat formal, kata-kata dan baris ditulis dengan cukup seragam. Sedangkan teks Kodeks Samarkand ini seringkali acak-acakan dan sangat terdistorsi. Jadi para ahli mengatakan Kodeks Samarkand ini lebih memalukan penulisannya dibandingkan Kodeks Topkapi. Ya, dibandingkan yang di Topkapi itu jauh lebih bagus. Seseorang tidak dapat percaya bahwa kedua manuskrip ini disalin oleh juru tulis yang sama. Terdapat 2.270 perbedaan razam dengan Quran yang ada sekarang dan 22% Quran hilang. Profesor Mehmet Isanoglu mengatakan, pemeriksaan Mushaf Topkapi itu menunjukkan bahwa ditulis dengan aksara Kufi yang dikembangkan. Jadi ini pasti akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Bentuk hurufnya tidak sesuai dengan gaya penulisan Mushaf awal yang dikaitkan dengan Khalifah Utsman, yang ditulis di atas velum yang merupakan kitab periode Utsman dan karena itu dikenal sebagai Mushaf Khalifah Utsman. Metode Abu al-Aswad al-Duali ini itu diciptakan setelah kematian Khalifah Utsman, diikuti dengan menempatkan tanda vokal di salinan Topkapi. Jadi ada penambahan di situ, ya. Titik-titik tunggal ditempatkan dengan tinta merah di atas dan di samping atau di bawah huruf. Ini dari Dr. Tayyar Altikulak dan Profesor Mehmet Isanoglu, Al-Mushaf Al-Syarif, halaman 9. Saat kita menerapkan uji paleografis pada manuskrip Samarkand dan Topkapi, kita sampai pada beberapa kesimpulan menarik mengenai tanggalnya. Bukti inilah yang menjadi argumen paling serius yang menentang kemungkinan bahwa salah satu dari kedua manuskrip ini adalah yang disalin atau Mushaf Utsmani, atau bahkan mereka ada pada abad ke-7. Apa yang kebanyakan orang muslim tidak sadari adalah bahwa kedua manuskrip ini ditulis dalam aksara Kufi yang dikembangkan, sebuah gaya penulisan naskah yang menurut para ahli Al-Quran modern seperti Martin Links dan Yasin Hamid Safadi ini baru muncul pada akhir abad ke-8 tahun 790-an lebih, ya, dan tidak digunakan sama sekali di Mekah dan Madinah pada abad ke-7. Ini ada di dalam Links dan Safadi tahun 1976, halaman 12, halaman 13 dan halaman 17, kemudian Gilchrist tahun 1989, halaman 145, 146, 152 sampai 153. Alasan ini cukup sederhana. Pertimbangkan aksara Kufi yang dikenal sebagai Al-Khat Al-Kufi ini mendapatkan namanya dari sebuah kota di Irak, namanya kota Kufah. Ya, ini dari Links dan Safadi tahun 1976 halaman 17. Akan agak aneh jika ini menjadi tulisan resmi Al-Quran berbahasa Arab, karena ini adalah tulisan yang mengambil namanya dari sebuah kota yang baru saja ditaklukkan oleh orang-orang Arab 10-14 tahun setelah Muhammad mati. Penting untuk dicatat bahwa kota Kufah yang sekarang adalah Irak, ini adalah sebuah kota yang sebelumnya bernama Sasanid atau Persia, ya, tahun 637 sampai 638 Masehi. Jadi, sementara bahasa Arab belum dikenal di sana, itu tidak akan menjadi bahasa yang dominan, apalagi aksara yang dominan, sampai jauh kemudian hari setelah kota ini ditaklukkan. Kita tahu faktanya dari sejarah bahwa aksara Kufi yang dikembangkan atau huruf Abbasiyah awal ini mencapai kesempurnaannya pada akhir abad ke-8, yaitu 150 tahun setelah kematian Muhammad, dan setelah itu menjadi banyak digunakan di seluruh dunia muslim. Ini dari Links dan Safadi tahun 1976 halaman 12-17 dan Gilchrist tahun 1989 halaman 145-146. Mereka adalah ahli manuskrip Quran, ya. Nah, ini menjadi masuk akal karena setelah tahun 750 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah ini menguasai dunia dengan Islamnya, dan karena latar belakang Persia mereka yang bermarkas di wilayah Kufah dan Baghdad, mereka ingin supaya tulisannya atau naskahnya ini mendominasi negara-negara jajahannya. Setelah mereka sendiri didominasi oleh Bani Umayyah yang berbasis di Damaskus selama kurang lebih 100 tahun.
Nah, sekarang dapat dimengerti bahwa aksara Arab yang berasal dari wilayah pengaruh mereka seperti aksara Kufi ini akan berkembang menjadi apa yang kita temukan di dalam dua dokumen Samarkand dan Topkapi. Faktor lain yang menunjukkan tanggal kedua manuskrip ini adalah format penulisannya. Orang akan mengamati bahwa karena gaya huruf Kufi yang memanjang, keduanya menggunakan lembaran yang lebih lebar daripada tingginya. Ini dikenal sebagai format landscape. Jadi sebuah format yang dipinjam dari dokumen Kristen Syria dan Irak pada abad ke-8 dan ke-9. Naskah Arab sebelumnya itu semuanya ditulis dalam format tegak. Ya, kita berterima kasih kepada Dr. Hugh Goodacre dari Oriental dan India Office Collections yang menunjukkan fakta ini. Oleh karena itu, masuk akal bahwa naskah Topkapi dan Samarkand karena ditulis dalam aksara Kufi dan karena menggunakan format landscape tidak mungkin ditulis lebih awal dari 150 tahun setelah resensi Utsmaniyah seharusnya disusun. Jadi paling awal itu akhir tahun 700 atau awal tahun 800-an. Ini oleh Gilchrist tahun 1989, halaman 144-147. Sekarang kita lihat manuskrip Birmingham. Laboratorium Oxford University dengan C14 atau carbon datingnya memberi tanggal manuskrip kedua folio. Ini cuma 2 lembar, ya, jadi 4 halaman. Ini dengan akurasi 95% antara tahun 568 Masehi sampai 645 Masehi. Ini berarti bahwa itu bisa menjadi salah satu manuskrip yang paling awal yang ditemukan, ya. Nah, sekarang kita lihat. Carbon dating atau C14 ini memastikan perkamen binatang yang digunakan itu meninggal paling lama itu tahun 645 Masehi. Walaupun demikian, tidak bisa dijadikan pegangan kapan ditulisnya. Karena kita harus memeriksa ortografi dan paleografinya untuk memastikan tanggal manuskrip ini. C14 itu dengan tanggal antara 568 sampai 645 Masehi ini menjadi masalah karena ini mendahului pewahyuan Muhammad 100 sampai 150 tahun sebelum Islam. Konsensus para ahli manuskrip ini mengatakan begitu binatang mati, itu kulitnya akan segera dijadikan perkamen untuk menulis. Tidak disimpan beberapa dekade kemudian kecuali di dalam kasus palimpsest. Jadi ketika tulisannya dihapus perkamennya, ya, dicuci ulang kemudian ditimpa tulisannya, ditulis tulisan baru, yaitu namanya palimpsest. Avery Lewis, ahli carbon dating, mengatakan manuskrip Birmingham ini kemungkinan ditulis antara tahun 610 sampai 632 Masehi. Fragmen-fragmen Birmingham khusus ini menunjukkan 4 contoh varian tekstual tanda diakritik. Satu dengan implikasi gramatikal dan satu lagi pembacaan yang tidak masuk akal. Nanti kita lihat uraiannya di bawah, ya. Membuktikan bahwa teks ini pun memiliki varian tekstual awal serta perbedaan penomoran ayat. Sulit untuk membayangkan bahwa folio Birmingham ini mendahului zaman Islam atau pra-Islam manuskripnya. Karena memiliki tata letak halaman yang mapan, serta huruf hijasi Al-Quran yang dikembangkan. Kemudian gaya naskah, penomoran ayat, dan pembagian surat. Ini tidak hanya lebih baik dari manuskrip-manuskrip yang lebih muda, tetapi tentu saja lebih awal dari konsensus yang ditetapkan oleh sebagian besar sarjana Muslim dan Barat tentang kapan budaya sastra tulis dan juru tulis Arab yang berkembang ini akan ada. Bahkan Muslim tertentu skeptis terhadap penemuan ini. Saud Al-Sarhan, Direktur Penelitian di King Faisal Center for Research and Islamic Studies di Riyadh, Arab Saudi, meragukan bahwa folio yang ditemukan di Birmingham ini setua yang diklaim para peneliti. Dia mencatat bahwa tulisan Arabnya termasuk titik dan babnya itu terpisah. Fitur ini baru diperkenalkan di kemudian hari. Jadi kemungkinan bahwa folio ini dicuci bersih dan digunakan kembali 1 atau 2 abad kemudian. Dia merujuk pada palimpsest, jadi ditulis ulang, ya. Birmingham folio ini hanya berisi surat 18, 19, dan 20. Satu lembar 2 halaman ini berisi ayat 17 sampai 31, surat 18 Al-Kahfi, sedangkan lembar lainnya berisi 8 ayat terakhir, yaitu ayat 91 sampai 98 dari surah 19 dan 40 ayat pertama dari surah 20. Ada 27 alif yang hilang dibandingkan dengan Quran yang ada sekarang.
Ada 4 contoh tanda diakritik konsonan yang berbeda dari apa yang sekarang dianggap standar. 3 diantaranya tidak memiliki korelasi dengan varian cara membaca teks yang diketahui, sementara salah satunya mirip dengan Qori yang kemudian bernama Ibn Amir, yaitu surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 26. Tusyuriku, kata kerjanya kamu mengambil sekutu ditulis sebagai ganti yusyuriku, dia mengambil sekutu. Di dalam kalimat, dia tidak mengambil siapapun menjadi sekutunya dalam membuat keputusannya. Dalam ketiga surat yang ditampilkan di halaman ini, kami menemukan nomor ayat berbeda dari yang digunakan di dalam Al-Quran saat ini. Ini perbandingannya antara manuskrip Birmingham dengan Quran modern sekarang. Cara penunjukan huruf kaf ini mirip dengan sistem penunjukan lain yang digunakan pada masa awal dan juga ditemukan hari ini di dalam Al-Quran versi Wars yang hanya ada di Afrika Utara. Jadi gaya penulisannya itu ciri khas gaya penulisan versi Wars yang ada di Afrika Utara, teman-teman. Yaitu kaf yang memiliki 1 titik, fa tidak memiliki titik. Jadi penelitian terhadap manuskrip Birmingham ini masih terus berlanjut. Ini adalah contoh folio Birmingham dibandingkan dengan Quran yang ada sekarang. Jadi kalau kita lihat carbon datingnya justru pra-Islam ya, mendahului masa-masa Islam. Tetapi kalau dilihat dari gaya penulisannya justru jauh lebih modern. Nah, kita masih menunggu ya hasil penelitian lebih lanjut mengenai manuskrip Birmingham ini, teman-teman. Ini adalah contoh 4 lembar dari folio Birmingham. Ini adalah halaman pertama, rectonya berisi Quran surah 19 ayat 91 sampai 98 dan Quran surah 20 ayat 1 sampai 13. Bagian versonya halaman 1 ini adalah Quran surah 20 ayat 13 sampai 40. Jadi tidak lengkap ya teman-teman ya, dan tidak sama persis dengan Quran yang ada sekarang. Ini adalah halaman 2, rektonya berisi Quran surah 18 ayat 17 sampai 23 dan versonya berisi Quran surah 18 ayat 23 sampai dengan 31. Ini adalah Quran manuskrip Sana'a, teman-teman, dan sudah dipastikan merupakan palimpsest. Yang kiri Anda lihat itu adalah upper text-nya, yang kanan adalah lower text-nya yang dihapus kemudian ditimpa ulang. Manuskrip Sana'a ini ditemukan oleh Muslim tahun 1972 di Masjid Agung Sana'a di Yemen. Masjid ini dibangun katanya tahun 6 setelah Hijriyah oleh salah satu sahabat Nabi dan merupakan pusat pembelajaran Islam. Palimpsest Sana'a ini dikenal sebagai Dar al-Maktutat 0127.1. Jadi sekarang ini disimpan di Dar al-Maktutat Yemen pada waktu ditemukan ya. Berisi setidaknya 38 lembar Al-Quran. Masing-masing ditulis di atas perkamen dengan ukuran kira-kira 36,5 kali 28,5 cm. Analisis C14 atau carbon dating menunjukkan tanggal perkamen dari salah satu folio lepas yang dijual di pelelangan itu antara tahun 578 Masehi, jadi 44 tahun sebelum Hijriah, sampai dengan paling lama 669 Masehi atau 49 tahun setelah Hijriah dengan akurasi 95%. Telah menjadi jelas bahwa Quran bukanlah catatan dari kata-kata yang tepat yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebaliknya, palimpsest yang dikenal sebagai DAM 0127.1 ini menunjukkan dengan jelas bahwa kitab suci umat Islam telah melalui tahapan perkembangan sejarah atau berevolusi. Sebagian tulisannya ambigu tanpa tanda baca dan tidak dapat terbaca dari manuskrip Sana'a ini. Ada kata-kata yang hilang dan tidak sama dengan Quran yang sekarang, ditulis dalam huruf Hijazi yang berkembang awal abad ke-8, mengandung 41% dari Quran yang ada sekarang. Salah satu teori yang menarik yaitu teori Gabriel Sauma bahwa manuskrip awal Quran ini jika dibaca di dalam bahasa Syria Aramaik akan menjadi lebih jelas. Anda bisa membaca beberapa buku mengenai hal ini bahwa Quran itu aslinya ditulis dalam bahasa Aramaik. Makanya Muslim sekarang tidak dapat membaca huruf Arab gundul karena aslinya dalam bahasa Aramaik. Ya, beberapa buku mengenai hal ini adalah karya daripada Christoph Lusenberg, The Syrio-Aramaic Reading of the Quran, A Contribution to the Decoding of the Language of the Quran, tahun 2007. Kemudian Gabriel Sauma yang terkenal, The Quran Misinterpreted, Mistranslated, and Misread, The Aramaic Language of the Quran, ini tahun 2006.
Ya, kemudian satu lagi dari Mondar Safar dan Emilia Lanier, Search of the Original Quran, The True History of the Revealed Text. Ini tahun 2008. Kemudian yang menarik teman-teman, ternyata kalau dibaca di dalam bahasa Aramaik, di manuskrip Sanaa, Huris yang selama ini diartikan sebagai bidadari berdada montok dan berkulit putih, itu kalau dalam bahasa Aramaiknya Hur, itu artinya cuman anggur putih. Jadi ketika menggambarkan jannah ya atau surga, itu bukan bidadari, tetapi merupakan buah-buahan yang berupa anggur putih yang dikenal di dalam bahasa Syria Aramaik. Sekarang kita lihat Ma'il Codex. Ini berisi akhir dari surah ke-7, Quran surah Al-Araf, dan awal dari surah ke-8, Al-Anfal. Anda lihat itu judul dengan tinta merah ini memberikan judul surat dan mengatakan bahwa ini berisi 77 ayat. Ini ada di British Library dengan kodenya MS2165 yang kita sebut dengan Ma'il Codex. Ini merupakan folio 7V. Manuskrip Al-Quran yang paling awal diproduksi pada pertengahan hingga akhir abad ke-7 dan salinan kuno dari periode ini tidak bertahan utuh dan hanya ada dalam beberapa fragmen. MS2165 ini berisi 3 folio berurutan, Quran surah 7 ayat 40 sampai dengan Quran surah 9 ayat 96, kemudian Quran surah 10 ayat 9 sampai dengan Quran surah 39 ayat 48, dan Quran surah 40 ayat 63 sampai dengan Quran surah 43 ayat 71 dari apa yang kita sebut dengan Ma'il Quran, yaitu sekitar 2/3 teks Al-Quran dan merupakan salah satu Al-Quran tertua di dunia. Ini mungkin berasal dari abad ke-8 dan sejauh yang dapat dipastikan ini diproduksi di wilayah Hijaz di Jazirah Arab. Sekarang kita lihat ini bagian dari Ma'il Codex. Ini awal surah ke-12, surah Yusuf, menunjukkan penanda ayat dan juga judul merah dan lingkaran yang ditambahkan kemudian. Ini adalah koleksi dari British Library MS2165 folio 23V sampai dengan 24R. Dari berbagai manuskrip yang ditemukan, para ahli menyimpulkan Quran mengalami evolusi selama 100 sampai 200 tahun dan belum fix bentuknya sampai pada abad ke-9. Jadi ada kemungkinan ya tadi yang ditulis masa pra-Islam kemudian ada ditambahkan titik-titiknya. Nah, ini menjadi kemudian aneh karena Quran ternyata berevolusi atau berkembang dan belum fix sampai abad ke-9. Kita lihat salah satu manuskrip yang belum saya bahas pada video sebelumnya, yaitu manuskrip Tübingen, teman-teman. Anda lihat ini salah satu koleksi daripada Codex Tübingen dengan kodenya MA6165 yang sekarang disimpan di Universität Bibliothek Tübingen, Jerman. 3 folio Codex MA6165 atau manuskrip Tübingen ini diteliti tanggal radiokarbon datingnya di bawah Project Corpus Coranicum. Folio 23 bertanggal antara tahun 637 sampai 758 Masehi dengan probabilitas 95,4%. Dengan rentang itu dipecah 94,8%. Probabilitasnya adalah antara tahun 637 sampai dengan 690 Masehi dan probabilitas 0,6% itu ditulis antara tahun 753 sampai dengan 758 Masehi. Kemudian folio 28 ini tertanggal 611 sampai 669 Masehi dengan probabilitas 95,4%. Folio 37 telah diberi tanggal hingga 655 sampai 767 Masehi dengan probabilitas 95,4%. Dengan rentang tersebut dipecah menjadi probabilitas 75,3%, ia berasal dari antara tahun 655 dan 718 Masehi. Kemudian probabilitas 20,1% bahwa dia ditulis antara tahun 742 sampai dengan 767 Masehi. Analisis radiokarbon secara total dari folio gabungan ini memberi tanggal kodeks ini ditulis kira-kira tahun 649 sampai 675 Masehi dengan probabilitas 95,4%. Manuskrip Tübingen ini ditulis di atas perkamen ya dengan lebar 19,5 cm dikali 15,3 cm. Ada sekitar 18 sampai 21 baris per halamannya. Naskah ini memiliki 77 folio berisi teks Al-Quran yang berkesinambungan dari Quran surah 17 ayat 35 hingga Quran surah 36 ayat 57. Jadi ini hanya merupakan sekitar 26,2% dari total teks Al-Quran sekarang.
Jadi aksara apa yang digunakan di Hijaz atau Arabia pada waktu itu? Kita tahu bahwa ada dua tulisan Arab sebelumnya yang tidak dikenal oleh kebanyakan muslim modern saat ini. Ini adalah aksara Al-Mail yang dikembangkan di Hijaz, khususnya di Mekah dan Madinah, dan aksara Masyak atau bentuk memanjang juga dikembangkan di Madinah. Ini dari Links dan Safadi tahun 1976 halaman 11 dan Gilchrist tahun 1989 halaman 144-145, dan saya sudah membahas mengenai perkembangan huruf dan tulisan Arab pada video saya sebelumnya. Anda bisa belajar dari situ. Aksara Al-Mail ini mulai digunakan pada abad ke-7 dan mudah dikenali karena ditulis agak miring. Mail itu artinya sloping atau miring tulisannya, ya. Lihat contoh di halaman 16 Jami Al-Quran karya Gilchrist tahun 1989. Jadi sebenarnya kata Al-Mail ini berarti miring. Naskah ini bertahan selama sekitar 2 abad, kemudian tidak digunakan lagi. Aksara Masyak yang bentuknya memanjang ini juga dimulai pada abad ke-7, tetapi terus digunakan selama berabad-abad kemudian. Bentuknya lebih horizontal dan dapat dibedakan dengan gayanya yang agak kursif dan santai. Anda bisa mempelajari lebih lanjut di buku Gilchrist tahun 1989 halaman 144. Jika Al-Quran telah disusun pada saat ini, pada abad ke-7, maka orang akan mengharapkannya ditulis dalam huruf Ma'il atau Masyak. Menariknya, kami memiliki Al-Quran yang ditulis dalam huruf Ma'il yang dianggap sebagai Al-Quran paling awal yang dimiliki saat ini, namun tidak ditemukan di Istanbul atau Tashkent. Ironisnya berada di British Library di London. Links dan Safadi tahun 1976 halaman 17 dan 20, Gilchrist tahun 1989 halaman 16 dan 144 telah diberi tanggal menjelang akhir abad ke-8. Ya, jadi bukan abad ke-7 tetapi akhir abad ke-8. Ini oleh Martin Links, mantan kurator untuk manuskrip British Library. Jadi dia adalah ahli manuskrip Quran yang bekerja di British Library dan juga seorang muslim yang taat. Oleh karena itu, dengan bantuan analisis naskah, kami cukup yakin bahwa tidak ada manuskrip Al-Quran yang kita miliki saat ini yang diketahui berasal dari abad ke-7. Ini di dalam Gilchrist tahun 1989 halaman 147 sampai 148 dan 153. Lebih jauh lagi, hampir semua fragmen manuskrip Al-Quran paling awal yang kita miliki tidak dapat diberi penanggalan lebih awal dari 100 sampai 150 tahun setelah zaman Muhammad atau setelah Muhammad mati. Di dalam bukunya, Calligraphy and Islamic Culture, and Mary Schimmel menggarisbawahi hal ini ketika dia menyatakan bahwa selain Al-Quran yang baru ditemukan di Sana'a, fragmen manuskrip Quran paling awal itu diberi tanggal kembali ke kuartal pertama abad ke-8. Ini di dalam Schimmels tahun 1984 halaman 4. Yang bisa dipastikan manuskrip Samarkand dan Sana'a ini merupakan palimpsest. Ini dari Dr. Jed Apuin tahun 1981. Menariknya, Al-Quran dari Sana'a ini masih menjadi misteri karena pemerintah Yaman tidak mengizinkan Jerman yang menemukannya untuk mempublikasikan temuan mereka. Mungkinkah ini ditutup-tutupi karena apa yang mungkin diungkapkan oleh Al-Quran yang paling awal ini? Ada anggapan bahwa tulisan di dalam Al-Quran awal abad ke-8 ini tidak sesuai dengan Quran yang ada saat ini. Kami masih menunggu kebenarannya untuk mengetahui keseluruhannya. Namun dari bukti yang kita miliki, tampaknya tidak mungkin bahwa bagian-bagian dari Al-Quran yang diduga disalin atas arahan Utsman ini dapat bertahan. Apa yang tersisa bagi kita adalah 150 tahun intervensi yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Namun, sebelum melanjutkan dengan Al-Quran, mari kita kembali ke tradisi Muslim dan melanjutkan diskusi kita tentang apakah sumber-sumber Al-Quran paling awal ini dapat memberikan penilaian yang memadai tentang otoritas Al-Quran. Tradisi yang paling banyak digunakan adalah hadits. Humphreys di dalam bukunya Kritik mengenai Perkembangan Awal Islam tahun 1991 halaman 71 dia mengatakan seperti yang kami catat sebelumnya, sebagian besar teks sejarah tentang awal perkembangan Islam ini disusun antara tahun 850 sampai 950 Masehi. Semua materi selanjutnya itu menggunakan kompilasi dari tahun ini sebagai standar mereka. Sementara materi sebelumnya itu tidak dapat dikuatkan dengan tingkat keaslian apapun.
Jadi sanadnya itu tidak dapat dipercaya. Ini di dalam Humphreys tahun 1991 halaman 7172. Bisa jadi tradisi-tradisi sebelumnya sudah tidak relevan lagi sehingga dibiarkan tercerai-berai atau dihancurkan. Kami tidak tahu. Apa yang kita ketahui adalah bahwa para penyusun ini kemungkinan besar mengambil bahan mereka dari koleksi yang dikumpulkan dalam dekade sekitar 800 Masehi dan bukan dari dokumen apapun yang ditulis pada abad ke-7. Dan tentu saja bukan dari pribadi Muhammad atau para sahabatnya. Ini ada di dalam Humphreys tahun 1991 halaman 73 dan 83, kemudian Snatch tahun 1949 halaman 143 145 dan Goldsheer tahun 1889 1890 halaman 72. Kita juga tahu bahwa banyak dari kompilasi mereka ini adalah parafrase dari akbar sebelumnya atau anekdot dan frase yang mereka anggap dapat diterima meskipun kriteria mereka masih menjadi misteri. Ya, ini merujuk kepada Humphreys tahun 1991 halaman 83. Sekarang tampak jelas bahwa mazhab hukum awal abad ke-9 mengautentikasikan agenda mereka sendiri dengan menegaskan bahwa doktrin-doktrin mereka ini awalnya berasal dari para sahabat Nabi dan kemudian dari Nabi itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk kepada awal mula isnad atau rantai periwayat, itu baru ada pada waktu abad ke-9 zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ya, nanti kita lihat sejarahnya. Ini ada di dalam Snad 1949 halaman 153 154. Syekh berpendapat bahwa asal mula usaha ini, yaitu isnad atau rantai periwayatnya harus kembali kepada Nabi Muhammad. Ini merupakan asal mula usaha seorang ulama yang bernama Al-Syafi'i, atau nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i yang meninggal tahun 820 Masehi. Dia adalah seorang teolog, penulis, dan cendekiawan Muslim Arab yang merupakan kontributor pertama prinsip-prinsip jurisprudensi Islam atau yang disebut dengan usul al-fiqih. Sering disebut sebagai Syekh al-Islam, Al-Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam besar Sunni yang warisannya dalam masalah jurisprudensi dan pengajaran ini akhirnya mengarah pada pembentukan sekolah fikih atau mazhab Syafi'i. Dia adalah murid Imam Malik ibn Anas yang paling terkemuka dan dia juga pernah menjabat sebagai gubernur Najjar. Dialah yang menetapkan bahwa semua tradisi Islam ini harus bisa ditelusuri kembali isnadnya sampai kepada Muhammad untuk mempertahankan kredibilitasnya. Akibatnya pada waktu itu banyak sekali tradisi hukum Islam yang dilakukan oleh mazhab-mazhab hukum klasik yang menuntut otoritas dari Nabi berasal dari mazhab Syafi'i dan kemudian berakibat mengekspresikan doktrin-doktrin Irak yang kemudian dan bukannya doktrin-doktrin dari Arab awal. Ya, jadi misalnya pembacaan Quran itu tadinya juga menurut Profesor Sadi Nasser itu tidak ada isnadnya, itu hanya bacaan lokal. Ya, di Kufah, di Damaskus, ya di Medina, di Mekah itu memang beda-beda. Tetapi akhirnya dituntut, ini bacaannya ini sebenarnya dari mana nih? Gurunya siapa nih? Ya, periwayatnya siapa nih? Ya, rantainya harus bisa ditelusuri. Itu baru ada kira-kira abad ke-9. Ya, pada masa Imam Syafi'i pada waktu itu. Nah, ini ada di dalam Syah tahun 1949 halaman 145. Agenda inilah yang dipaksakan oleh masing-masing mazhab mengenai pilihan hadis pada abad ke-9 dan ke-10 yang sekarang diyakini banyak orang membatalkan keaslian hadis. Kemudian Wansbrough ini setuju dengan Humphreys dan Syah ketika dia berpendapat bahwa catatan sastra meskipun menampilkan diri mereka sebagai kontemporer dengan peristiwa yang mereka gambarkan, ini sebenarnya ditulis itu pada periode jauh setelah peristiwa tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka ini telah ditulis menurut sudut pandang masa yang baru untuk disesuaikan dengan tujuan dan agenda di kemudian hari. Ini ada di Ripin tahun 1985 halaman 155 156. Ambil contoh kaum Syiah. Agenda mereka dikatakan cukup transparan karena mereka berpendapat bahwa dari 2000 hadis yang sahih, mayoritas 1750 berasal dari Ali, yaitu menantu Nabi, yang menjadi inspirasi semua orang Syiah. Untuk pengamat, hal ini terlihat agak mencurigakan.
Jika premis otentisitas kaum Syiah ini murni politis, lalu mengapa kita tidak menyimpulkan bahwa premis yang sama juga bekerja dengan para penyusun hadis lainnya? Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apakah ada butir kebenaran sejarah yang mendasar yang tersisa untuk kita gunakan? Shah dan Wansbrough keduanya skeptis dalam hal ini. Ini Anda bisa baca di dalam Shah tahun 1949 halaman 147-149 dan Wansbrough tahun 1978 halaman 119. Jadi sekarang kita melihat dikatakan bahwa Al-Quran adalah catatan dari kata-kata persis yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian itu dihafal oleh Muhammad dan kemudian didiktekan kepada para sahabatnya dan ditulis oleh ahli-ahli penulis yang memeriksa silang selama hidupnya. Tidak satu kata pun dari 114 surah atau babnya telah diubah selama berabad-abad, sehingga Quran dalam setiap detailnya adalah teks yang unik dan ajaib yang diwahyukan kepada Muhammad 14 abad yang lalu. Ini klaim dari muslim-muslim modern sekarang ini, dan Anda bisa lihat di dalam www.islamcity.com. Cari aja what is the Quran. Ya, ini diakses tanggal 19 Mei 2011. Ini sekarang sudah terpatahkan. Ya, mitos ini sudah terpatahkan karena dunia internet membongkar apa yang disembunyikan dari muslim. Saatnya kebenaran dibukakan. Bahkan Quran tidak pernah diturunkan di dalam satu ahruf yang dihafalkan sama persis, melainkan ada beberapa bacaan yang berbeda-beda, dan saya sudah menunjukkan buktinya di dalam video kita, yaitu 7 ahruf atau sabatu ahruf yang merupakan pertengkaran para sahabat Nabi karena bacaan-bacaan yang beredar yang berbeda-beda pada waktu itu. Jadi setidaknya Muhammad mengatakan ada 7 versi Quran yang ada di surga. Versi manakah yang benar? Sekarang kita lihat perbandingan fakta, data, dan sejarah dari Alkitab dengan Al-Quran. Cara pewahyuannya. Alkitab tidak pernah merupakan buku yang diturunkan dari surga. Ya, Taurat, Zabur, dan Injil bukanlah buku yang diturunkan dari surga, kemudian diberikan kepada Musa, Daud, maupun Isa. Ya, kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Hanya 10 perintah Allah di 2 loh batulah yang ditulis oleh jari tangan Allah. Yang lainnya itu tulisan Musa. Ya, kesaksian perjalanan bangsa Israel mengalami perjalanan penyertaan Tuhan pada waktu itu, keluar dari Mesir. Ya. Kemudian Zabur itu hanya sekitar 73-nya yang ditulis oleh Daud, bukan kitab yang diturunkan dari surga, yaitu buku nyanyian yang ditulis oleh Daud. Zabur atau Mazmur ini dikompilasi, dikumpulkan selama 1000 tahun. Ya, penulisnya banyak, bukan cuma Daud, ya, para nabi, ya, kemudian ada nyanyian Musa di situ, ya, nyanyian Bani Korah dan sebagainya. Injil itu adalah Yesus sendiri. Yesus merupakan kabar baik itu sendiri. Sang Mesias akan datang, mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kata kitab suci, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dia adalah Injil atau kabar baik itu sendiri, dan Injil ini dikatakan sudah diberitakan oleh para nabi. Jadi Alkitab itu tidak pernah mengklaim Injil sebuah buku, ya. Dikatakan Injil ini sudah diteliti dan diselidiki oleh para nabi-nabi dan dituliskan oleh para nabi, dinubuatkan. Jadi Injil yang pertama itu ada di kitab Taurat, kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu adalah Injil yang pertama. Ya, ini beda dengan Quran. Quran menyatakan kitab Injil diberikan kepada Isa pada waktu Isa masih bayi. Itu tidak pernah terjadi, ya. Nah, kemudian Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan dari surga, dari Loh Mahfuz, dari langit ketujuh diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit pertama, kemudian dicicil dan didiktekan oleh Jibril kurang lebih selama hampir 23 tahun kepada Muhammad. Diklaim didiktekan dalam 7 ahruf, 7 cara bacaan yang berbeda-beda. Jadi tiap kali itu Jibril bolak-balik naik turun 7 kali untuk mendiktekan kepada Muhammad 7 macam Quran. Kemudian Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah. Jadi kalau para nabi itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, ditulis oleh manusia, Alkitab, ya. Tiap nabi mendengar dan melihat Tuhan secara langsung, kemudian mendapatkan wahyu secara langsung dari Tuhan, ya. Susunannya, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Al-Quran hanya 1 kitab dengan 114 bab versi Hafs. Ya, kalau kita lihat versi Quran lainnya itu surahnya banyak, ya, ada yang kelebihan, ada yang kurang, ya, ada 111, ada yang 116 dan sebagainya, ya. Kemudian penulis Alkitab itu merupakan perpustakaan kecil, jadi kumpulan dari buku-buku.
Ya, penulisnya itu 40 orang, teman-teman, bukan satu orang. Dan ditulis dalam waktu rentang 1500 tahun. Al-Quran itu cuma dari satu orang. Ya, dalam waktu kira-kira 23 tahun. Bahasanya, Alkitab itu terdiri dari bahasa Ibrani, Aramaik, Perjanjian Lama ya. Kemudian Perjanjian Barunya dalam bahasa Koine Greek atau Yunani. Itu bahasa aslinya. Al-Quran dalam bahasa Arab katanya ya. Kemudian susunannya, Alkitab ini disusun secara teratur dan urut. Al-Quran itu tidak kronologis dan meloncat-loncat. Kemudian temanya, tiap kitab itu punya tema yang sentral. Jadi misalnya kitab Hosea, itu ada temanya sendiri. Ya, kitab Ayub ada temanya sendiri. Ya, kemudian kitab nabi-nabi lainnya itu mempunyai tema. Ya, ada poin yang mau dia sampaikan. Kalau Al-Quran, itu tiap surah tidak mempunyai tema khusus. Ya, kalau Anda lihat misalnya surah Maryam itu juga ada cerita tentang lainnya. Surah Al-Baqarah itu juga tidak spesifik. Ya, jadi ada banyak ceritanya dan tidak mempunyai tema khusus. Ini surah ini bicara tentang apa. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dari sejarah dan arkeologi, Alkitab itu didukung fakta sejarah. Saya sudah menunjukkan selalu bukti-bukti arkeologi. Ya, sekarang ada sekitar 25.000 penemuan arkeologi. Nanti juga akan kita bahas dalam video selanjutnya ketika kita bicara mengenai Alkitab ya. Kemudian sesuai fakta sejarah didukung arkeologi, Al-Quran itu tidak sejalan dengan sejarah. Ya, Anda bisa baca di dalam bukunya Quran Bukan Kitab Sejarah karangan Muhammad Ahmad Khalafullah. Jadi antara Quran dengan sejarah itu nggak sama, teman-teman, dengan fakta itu nggak sama. Ya, dan tidak didukung oleh arkeologi. Sekarang kita lihat manuskrip dari jumlah manuskripnya. Ya, Alkitab ini didukung dengan melimpahnya manuskrip. Perjanjian Lama kira-kira 42.000, saya sudah pernah bahas. Perjanjian Baru kira-kira 24.000 lebih ya, 24.358. Sampai sekarang masih ditemukan lagi manuskrip-manuskripnya ya. Total kira-kira di atas 66.000 dengan akurasi penyalinan 99,5%. Manuskrip Alkitab ini merupakan juara pertama manuskrip terbanyak dan terakurat penyalinannya. Ya, dan kita mempunyai semua manuskrip zaman sebelum Muhammad atau zaman sebelum abad ke-7. Penemuan The Dead Sea Scroll atau DSS ini mengkuatkan Alkitab kita. Al-Quran, tidak ada Quran zaman Muhammad. Ya, apalagi sudah dibakar semua, habis ya. Mushaf Ali nggak ada, Mushaf Fatimah nggak ada. Ya, Mushaf Hafsah juga sudah dibakar. Ya, kemudian Mushaf Utsmani tidak ada juga. Quran tertua ini sekarang tertangga 100 sampai 150 tahun setelah Muhammad mati. Tidak ada manuskrip Quran yang utuh, lengkap, sempurna sama seperti Quran yang ada sekarang yang ditemukan, yaitu Mushaf Utsmani. Ya, yang sama persis dengan Quran yang ada sekarang. Ya, manuskrip tertua ini hanya 6. Ya, tadi saya sudah sebutkan beberapa ya, Tübingen, Sanaa, Mail Codex, Birmingham, Samarkand, Topkapi. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat perbandingan ini dan bahwa Muslim itu tidak mempunyai Quran zaman Utsman sekarang, kita sudah bisa melihat faktanya siapakah Alkitab yang terpelihara, ya. Dan kita bersyukur Tuhan memelihara Alkitab kita. Selanjutnya, teman-teman, mengenai nubuatan. Terdapat 8.300 lebih nubuatan di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama dan 350 nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Al-Quran sama sekali tidak mempunyai nubuatan. Ya. Kemudian mujizat. Di dalam Alkitab itu penuh dengan mujizat dan tanda-tanda. Jadi Alkitab ini bukan kitab sains ya. Sekali lagi, Alkitab bukan kitab pengetahuan. Alkitab itu kitab teologi, kitab mujizat. Tidak ada sainsnya membelah Laut Merah. Ya, tidak ada sainsnya ketika Yesus merubah air menjadi anggur, ya, itu melebihi hukum kimia, teman-teman. Ya, tidak ada sainsnya ketika Yesus berjalan ya di atas gelombang laut dan meredakan gelombang laut. Itu sainsnya di mana? Nggak ada. Ya, Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta. Itu nggak ada sainsnya, teman-teman. Kusta itu merupakan kutukan pada waktu itu, dan Yesus membalik kutukan dari Allah ini. Ya, satu-satunya bisa menyembuhkan orang kusta. Kenapa ditulis kusta, teman-teman? Karena kusta ini merupakan penyakit yang dikutuk oleh Tuhan. Sehingga kalau Yesus menyembuhkan orang kusta atau mentahirkan orang lepra, orang kusta, artinya dia satu-satunya manusia yang bisa membalikan kutukan Allah. Dia bisa mengubah kutuk jadi berkat. Ya, dan tidak ada satupun nabi yang bisa menyembuhkan orang kusta, teman-teman. Ya, ataupun membangkitkan
orang mati dengan kuasanya sendiri. Ya, nah Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ya, ini mukjizat teman-teman. Ya, dan penuh dengan tanda-tanda. Jadi Alkitab bukanlah kitab sains teman-teman. Ya, Alkitab itu bukan buku kimia, buku matematika, kamu nyari di situ fisika, nggak ada teman-teman. Penuh dengan miracle. Ya, Tuhan mengatakan kepada Musa, Dia adalah Tuhan pembuat keajaiban. Ya, pembuat keajaiban. Ya, bayangkan Abraham yang sudah tua tidak bisa punya anak, ya, dikatakan sudah mati pucuk, sudah mandul. Sarah demikian juga istrinya, ya. Tapi dari satu orang ini lahirlah satu bangsa yang besar. Ini mukjizat teman-teman. Ini bukan sains, nggak ada sainsnya di situ. Ya, nggak ada istilah bayi tabung di situ dan sebagainya, nggak ada teman-teman. Alkitab bukanlah kitab sains, ya, tapi kitab teologi yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan, ya. Al-Quran tidak mempunyai mujizat sama sekali. Ya, nanti kita akan lihat klaim belah bulan, apakah benar bulan terbelah, teman-teman. Kalau kita bandingkan sekarang jumlah ayat, Alkitab mempunyai 31.173 ayat, Al-Quran 6.226, kira-kira hanya 20% saja dari Alkitab. Ya, ada yang mengatakan 6666, ya, tapi saya ambil rata-ratanya aja, ya. Kemudian jumlah katanya 773.692 kata di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran 99.463 kata. Jadi hanya 13%-nya saja dari ukuran Alkitab. Jumlah bab Alkitab ini 1189 bab. Quran ini hanya 114 bab. Jadi hanya 10%-nya saja. Jumlah huruf 3.566.480. Al-Quran ini hanya 330.113 huruf atau kira-kira 9%-nya saja. Kalau cerita di dalam Quran yang sama dengan Alkitab, jadi cerita nabi-nabi itu diambil dari Quran, maka Quran yang tersisa itu hanya tinggal 1% dari ukuran Alkitab. Kemudian kalau kita lihat lagi, bukti dan saksi, seluruh Israel menyaksikan Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai yang diperingati sebagai turunnya hukum Taurat, yaitu tiap tanggal 6 Shifan. Ya, sampai sekarang diperingati sebagai hari raya Shavuot atau Pentakosta, yaitu tiap tanggal 6 sampai 8 Shifan mereka memperingati hal ini. Di dalam perjanjian baru itu turunnya Roh Kudus, ya, yang kita rayakan sebagai hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta di dalam perjanjian baru. Turunnya Al-Quran tidak ada saksi, makanya sampai sekarang kapan Lailatul Qadar, Muhammad mengatakan kamu cari sendiri aja, ya, katanya 10 hari ganjil dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena turunnya Quran di malam Lailatul Qadar merupakan mimpi Muhammad, ya, dan tidak mempunyai saksi siapa yang melihat Quran ini diturunkan. Dan kalaupun kita tidak mempunyai manuskrip tadi, kita masih mempunyai 1 juta kutipan bapak-bapak gereja. Dan kutipan bapak-bapak gereja ini hanya merujuk kepada 4 memoir para rasul, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak ada kutipan di luar keempat Injil tersebut. Ya, jadi yang disebut Injil Maria Magdalena, kemudian Injil Thomas, Injil Barnabas, apalagi, yaitu ditulis ketika saksi mata sudah mati. Jadi Alkitab kita itu ditulis pada waktu saksi mata masih hidup. Dari Matius, ya, Injil Matius sampai Wahyu itu ditulis ketika para rasul masih hidup. Ya, kemudian disalin terus-menerus oleh gereja dan manuskripnya tersebar luas, ya. Puluhan ribu manuskrip ditemukan. Ya, jadi tidak pernah ditulis ratusan tahun seperti tradisi sirah, hadis, tafsir daripada Islam. Ya, kemudian bukti manuskrip Alkitab itu kelebihan 10% dari autografnya. Ini kita bicara kombinasi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam kasus manuskrip Al-Quran, Quran itu kehilangan 70% dari autografnya. Dan itu sudah kita bahas dalam video saya sebelumnya. Ya, ini menurut hadis dan sumber-sumber kitab-kitab Islam. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang hilang dari Quran yang ada sekarang. Contohnya aja Quran surah Al-Ahzab, surah 33. Pada waktu zaman Muhammad, ya, mereka mengatakan ada sekitar 200 ayat atau sepanjang surat Al-Baqarah. Sekarang tinggal 73 ayat. Ya, itu salah satu contoh. Kita tidak akan membahas ini karena saya sudah bahas pada video saya sebelumnya. Kemudian waktu penulisan, Alkitab itu ditulis pada waktu zaman apostolik, di mana semua saksi mata masih hidup. Ini kita bicara perjanjian baru.
Ditulis dalam rentang waktu 15 sampai 60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Sekarang kalau kita lihat tradisi sirah, biografi Muhammad, hadis, ya, the saying atau perkataan dan perilaku Muhammad, kemudian tafsir, itu ditulis 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad mati, di mana semua saksi mata sudah tidak ada. Dalam video saya kali ini kita akan membahas dua kesaksian dari Abdul Masih ibn Ishaq al-Kindi dengan John of Damascus, teman-teman. Karena mereka hidup pada awal-awal perkembangan masa Islam, jadi hidupnya dekat dengan sejarah dan kita mau melihat tulisan mereka. Sekarang kita lihat dulu Abdul Masih ibn Ishaq al-Kindi, Testimony of Early Islam. Anda bisa membeli bukunya The Apology of Al-Kindi di Amazon, nggak sampai $10 harganya, ya. The Apology of Al-Kindi, written at the court of Al-Ma'mun, ditulis kira-kira tahun 215 Hijriah atau tahun 830 Masehi. In Defense of Christianity Against Islam, diterjemahkan oleh Sir William Muir. Ini adalah terjemahan bahasa Inggris dari kitab Apologetika Abdul Masih al-Kindi, merupakan tulisan penting karena dekat dengan sejarah. Ditulis di jantung pemerintahan Islam di Istana Khalifah Al-Ma'mun oleh seorang Kristen Oriental kelahiran bangsawan Arab. The Apology of Al-Kindi adalah karya yang sangat signifikan dan merupakan apologetika Arab Kristen paling terkenal di Timur dan Barat. Lebih akurat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai The Epistle of Al-Kindi. Karya ini bukan sekedar apologetika iman Kristen, tetapi juga penyangkalan Islam yang didokumentasikan secara menyeluruh. Penulis menguraikan berbagai topik dan menilai masing-masing dari kedua agama dari sudut pandang sejarah dan moral. Abdul Masih ibn Ishaq al-Kindi ini adalah seorang turunan Arab aristokrat Kristen, jadi bangsawan, ya. Kakeknya juga sangat terkenal, Anda bisa baca sendiri riwayatnya, Anda bisa cari, ya. Dia menulis sekitar tahun 830 Masehi. Dia seorang yang terhormat yang bekerja di pengadilan Al-Ma'mun. Dia menulis balasan surat dari sahabatnya seorang muslim yang mengajaknya memeluk Islam, yaitu Abdullah ibn Ismail al-Hashimi. Bukunya cukup lumayan panjang, teman-teman. Anda bisa beli atau bisa download The Apology of Al-Kindi. Ya, Anda bisa baca sendiri dalam bahasa Inggris, ya, kalau Anda bisa bahasa Inggris, ya. Saya tidak mau mencuplik lengkap, saya hanya mengambil kritikan dia mengenai perkembangan sejarah Islam awal dan Quran. Dia mengkritik Al-Quran sebagai berikut, teman-teman. Ini tulisannya dia, ya. Hasil dari semua ini yaitu proses di mana Al-Quran menjadi ada, seperti yang kamu pegang saat ini, maksudnya kitabnya, ya, adalah paten bagi kamu yang telah membaca kitab suci dan melihat bagaimana di dalam bukumu, Al-Quran, sejarah bercampur dan meloncat-loncat sebagai bukti bahwa banyak tangan yang berbeda telah bekerja di dalamnya dan menyebabkan perbedaan, menambah atau memotong apapun yang mereka suka atau tidak suka. Apakah seperti itu sekarang kondisi wahyu yang diturunkan dari surga? Saya beralih ke topik lain. Sekarang kami mengatakan bahwa kehidupan gurumu, Muhammad maksudnya, tidak menjawab kesombongannya bahwa dia dikirim menjadi rahmat dan berkat kepada umat manusia. Rahmatan lil alamin maksudnya. Sebaliknya, tujuan dan perhatian utamanya adalah mengambil wanita cantik untuk dijadikan istri, menyerang suku-suku di sekitarnya, membunuh dan menjarah mereka, dan membawa pergi wanita mereka untuk dijadikan selir. Kesenangan utamanya, menurut pengakuannya sendiri, adalah aroma yang harum, yaitu parfum dan wanita. Ini adalah bukti-bukti aneh dari klaim kenabian. Ini ditulis oleh Al-Kindi, The Christian, kira-kira 215 tahun setelah Hijriah, halaman 49 sampai 50. Anda bisa baca di dalam William Muir, The Apology of Al-Kindi, written at the court of Ma'mun, kira-kira 215 setelah Hijriah atau tahun 830 Masehi. In Defense of Christianity Against Islam, Society for Promoting Christian Knowledge, London, England, second edition, tahun 1887, yang berisi sekitar 122 halaman. Al-Kindi di dalam bukunya The Apology of Al-Kindi, jadi pembelaan terhadap iman Kristen yang dia tulis,
Dia menyebut bahwa nama Nabi Arab ini bernama Mahomet. Jadi Al-Kindi ini mengkritik orang Yahudi dan Bedouin yang murtad besar setelah kematian Mahomet karena takut akan pedang. Beberapa karena keserakan dan hawa nafsu duniawi mereka berbalik kembali. Ada perang besar melawan orang-orang yang murtad setelah Mahomet mati yang dilakukan oleh Abu Bakar menurut sejarah yang disebut dengan Perang Ridho atau Perang Melawan Kemurtatan. Ini terjadi kira-kira tahun 632-633 Masehi. Al-Kindi di dalam bukunya, dia mengkritik pernikahan Zainab yang dibenarkan dengan ayat yang diturunkan dari surga. Dia juga mengkritik skandal Aisyah dan Affan di Madinah yang dibela dengan ayat yang diturunkan dari surga. Di dalam kitabnya, Al-Kindi mengatakan, tunjukkan bukti bahwa Tuhanmu melakukan mukjizat, pembantaian dan pemerkosaan atas perintah Allah. Saya tahu kamu tidak dapat membuktikannya. Bukankah Tuhanmu menyuruhmu utusannya dengan misi ilahi menggunakan pedang? Ini adalah senjata Yahudi dan orang kafir. Bapa mereka adalah iblis seperti yang Yesus Al-Masih Juru Selamatku tunjukkan di dalam Injilnya. Dan sekarang kamu meminta aku memeluk Islam tanpa penyelidikan dan bukti-bukti mendalam? Tuanku Al-Masih mengatakan, semua nabi bernubuat sampai kedatanganku. Anda bisa membaca ini di dalam The Apology of Al-Kindi halaman 64. Kemudian Al-Kindi memberikan sejarah singkat tentang Mahomet yang disebut di dalam bukunya. Dia adalah seorang anak yatim piatu miskin penyembah berhala yang kemudian menikahi Khadijah. Hal sangat penting tentang sejarah awal Quran ini ditulis oleh Al-Kindi di halaman 70. Dia menulis, ada seorang biarawan Nestorian bernama Sergius. Biarawan yang diekskomunikasi dari gereja karena beberapa pelanggaran. Dia kemudian mengungsi ke Arabia dan sampai di Mekah yang didapati sejumlah orang Yahudi dan pagan penyembah berhala di sana. Kemudian dia bertemu dengan Mahomet dan mengajarinya tentang aliran Nestorian dan membujuknya menjadi muridnya. Hal inilah yang dibenci oleh orang Yahudi. Inilah alasan diturunkannya ayat Quran surah 5 ayat 82, orang Yahudi paling keras permusuhannya dan orang Nasrani paling dekat persahabatannya. Ini merupakan tulisan daripada Al-Kindi. Selanjutnya yang menarik di dalam bukunya, Al-Kindi menulis demikian. Iman Kristen hampir dipeluk oleh Mahomet ketika Sergius mati. Maka dua tabib Yahudi, yaitu Abdallah dan Kab, melihat kesempatan ini dan masuk menjadi pengikut Mahomet. Dia menulis, ketika nabimu mati, Ali menolak memberikan sumpah tunduk kepada Abu Bakar. Dua Yahudi ini membujuk Ali dan ingin menjadikan dia nabi dan mengatakan akan mengajarinya seperti Sergius mengajari Mahomet. Abu Bakar mendengar ini, kemudian Ali yang pada waktu itu masih sangat muda, Abu Bakar mengatakan bahwa pemberontakan atau pembelotannya tidak akan berguna. Tapi dua Yahudi ini berhasil memasukkan dan merusak teks Quran yang ditinggalkan Mahomet di tangan Ali. Ini yang dikenal sebagai Mushaf Ali atau Mushaf Fatimah. Ini merupakan mushaf primer yang dipegang oleh kaum Syiah, tetapi mereka sampai sekarang juga tidak bisa membuktikan di mana teks ini berada. Teks ini, menurut Al-Kindi, dia mengatakan didasarkan sebagian besar pada Injil. Kemudian, dua tabib Yahudi ini mencampurkan dengan kitab Perjanjian Lama beberapa bagian dari Taurat, dan kemudian dia mengenalkan ayat saling tuduh antara orang Yahudi dan Kristen, seperti yang ada di dalam surah 27 dan surah 29. Karena itu, biarlah Tuhan di hari penghakiman menghakimi atas apa yang telah mereka rubah. Ini merupakan tulisan daripada Al-Kindi. Kemudian Al-Kindi mengatakan ada inkonsistensi di dalam Quran. Pasal yang bersumber berbeda dari pasal lainnya dan bertentangan, seperti yang ada di dalam surah An-Nahl, surah lebah, surah An-Naml, surah semut, dan surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Jadi pada waktu zaman Al-Kindi, ini dia masih sangat dekat dengan sejarah ya. Mereka sudah mengenal surah-surah ini dan tampaknya dia sangat familiar sekali dengan isinya, karena Al-Kindi ini dapat menulis kritik terhadap Quran, sehingga dia pasti sudah membaca surah-surah di dalam Quran ini. Ini yang sangat menarik teman-teman. Kemudian Al-Kindi menulis seperti ini. Ali menunggu 40 hari sebelum akhirnya bersumpah setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar bertanya, mengapa lama sekali? Ali mengatakan demikian, aku sibuk mengumpulkan kitab Allah yang dipercayakan kepada aku. Tidakkah kamu ingat temanku? Ini maksudnya kepada Al-Hashimi,
Ya, ini mereka surat menyurat ya antara Abdul Masih Al-Kindi dengan Abdullah ibn Ismail Al-Hashimi. Dia mengatakan, tidakkah kamu ingat temanku apa yang dilakukan Al-Hajjaj? Jadi cerita mengenai Al-Hajjaj bin Yusuf ini sangat terkenal sekali ya, dan ini dikutip oleh Al-Kindi di dalam bukunya. Apa yang dilakukan Al-Hajjaj ketika dia mengatakan dia mengumpulkan lembaran kitab dari apa yang tersisa? Kamu tertipu. Kitab Allah tidak dikumpulkan atau hilang. Kamu sendiri tahu dari tradisi bahwa atas otoritas mereka, Quran yang pertama dijaga di bawah otoritas kaum Quraisy. Ketika Ali berkuasa, dia meminta salinan ini untuk berada di bawah penjagaannya. Ini sesuai salinan dengan Injil yang diajarkan Sergius kepada Muhammad. Selanjutnya Al-Kindi menulis demikian. Sergius ini disebut oleh para sahabat Muhammad sebagai Gabriel dan kadang-kadang roh yang setia. Jelas ini merupakan nama Jibril yang disebut menyerahkan Quran kepada Muhammad. Kemudian Al-Kindi menulis seperti ini. Ketika Ali mengatakan dia mengumpulkan Quran kepada Abu Bakar, ini yang tersebar di berbagai orang dan yang ada di dalam memori mereka, termasuk surah Bara'at atau yang dikenal sebagai surah ke-9, surah At-Taubah sekarang, itu tadinya bernama surah Bara'at ya. Ini merupakan surah yang didiktekan oleh orang Arab padang pasir dan dari beberapa sumber lainnya yang ada di lembaran daun, batu, tulang binatang, kemudian mereka satukan. Lalu terjadi perbedaan bacaan, beberapa menurut Ali dan orang-orang lain yang mengumpulkan, beberapa menurut bacaan Arab padang gurun yang bodoh yang merubah dan menambahinya. Beberapa menurut Ibn Mas'ud yang menurut tuanmu, maksudnya Muhammad atau Muhammad, dikatakan demikian. Siapa yang mau bacaannya murni, bacalah sesuai bacaan Ibn Mas'ud, dan yang terbaik bacaannya adalah Ubay. Bacaan keduanya mirip. Jadi pada zaman Al-Kindi, dia sudah mengenali ada berbagai macam versi Quran ya, yang dia sebut menurut Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Ketika Utsman berkuasa, makin banyak variasi bacaan. Yang satu mengatakan bacaannya lebih baik dari yang lain, dan ada banyak interpolasi dan perubahan. Ketika hal ini sampai kepada Utsman bin Affan, dia mengumpulkan semuanya kecuali yang ada di tangan Ali. Ubay sudah mati waktu itu. Ibn Mas'ud diminta mushafnya, tapi dia menolak memberikannya. Lalu Abu Musa ditunjuk sebagai gubernur di Kufah. Lalu dia memerintahkan Said bin Thabit dan Abdallah ibn Abbas, yang lain mengatakan Muhammad anak Abu Bakar, untuk mengumpulkan dan mengkoreksi Quran. Keduanya masih muda waktu itu, dan jika mereka berbeda, mereka diperintahkan untuk menyalin dalam bahasa Quraisy. Banyak hal mereka berbeda. Contohnya, Said menulis tabuh dan Ibn Abbas menulis tabut. Ketika selesai 4 salinan ditulis, kemudian kopiannya ini dikirim ke Mekah, Madinah, ketiga ke Syria dan Malatya. Ini menurut tulisan Al-Kindi. Selanjutnya Al-Kindi menulis seperti ini. Salinan Mushaf Utsman di 4 provinsi yang dikirimnya di kota-kota utama kekaisaran, kami diberitahu bahwa salinannya di Medina menghilang pada pemerintahan teror, yaitu pada zaman Yazid ibn Muawiyah. Dan Mushaf Mekah hilang atau dibakar di dalam karung kota itu oleh Abu Saraya, yaitu serangan terakhir yang dilakukan terhadap Ka'bah sekitar 15 tahun setelah peristiwa itu dan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Untuk pengepungan Mekah kemudian pada kenyataannya yang terakhir terjadi di bawah pemberontak Abu Saraya pada tahun 200 Hijriah. Dia tidak membawanya pergi, tetapi itu seharusnya telah dibakar dalam kobaran api. Mushaf keempat dititipkan di Kufah sebagai pusat Islam dan rumah dari para sahabat Nabi. Orang mengatakan bahwa salinan itu masih ada di sana, tapi tidaklah demikian karena ia kalah dalam pemberontakan Mukhtar. Jadi menurut Al-Kindi, hanya satu salinan yang tersisa, yaitu yang disimpan di Malatya ya, tetapi sampai sekarang juga kita tidak menemukan salinan Utsman ini yang menurut Al-Kindi dikirim ke 4 kota besar ya. Salinan lainnya sudah terbakar ya, sudah habis. Nah, Utsman dikatakan dia membakar kitab lainnya yang berbeda dan mengancam akan membunuh barang siapa yang menyimpannya, maksudnya mushaf lain selain versinya ya.
Jadi mustahil menunjukkan perbedaannya seperti yang mereka katakan, surah Nur lebih panjang dari surah Al-Baqarah dan surah Al-Ahzab terpotong dan tidak komplit. Jadi pada zaman Al-Kindi dia sudah tahu, seperti yang dalam video kita sebelumnya, Aisyah dan beberapa sahabat Nabi mengatakan, Ubay bin Ka'ab ya, mereka juga mengatakan bahwa surah Al-Ahzab ini tadinya sepanjang surah Al-Baqarah yaitu 200 ayat, tetapi pada waktu Utsman mengumpulkannya tinggal 73 ayat ya pada waktu itu. Jadi tidak komplit. Ya, sisanya kita tidak tahu karena tidak ada yang hafal pada waktu itu, sudah mati penghafalnya ya. Kemudian aslinya tidak ada perbedaan antara surah Barat atau surah At-Taubah dan surah Anfal, dan kita melihat ada perbedaan awal surahnya. Dalam nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang itu dulunya tidak ada. Jadi menurut kesaksian Al-Kindi ini merupakan tambahan. Kemudian dia menulis juga surah mantra. Jadi dia mengenal surah Al-Fatihah atau surah Ruqyah ini sebagai the letters of incantation atau surah mantra. Dia mengatakan surah mantra menurut Ibn Mas'ud berkata, jangan menaruh dalam Quran apa yang bukan bagiannya. Jadi dia sangat aware pada waktu itu ketika Ibn Mas'ud mengatakan jangan memasukkan surah pertama, surah 113 dan surah 114 ke dalam Quran. Karena itu merupakan doa manusia dan bukan merupakan pewahyuan Allah katanya ya. Ubay bin Ka'ab berkata, ada dua surah lagi di dalam Quran yang hilang, yaitu Al-Qanut dan Al-Witir yang tidak ada lagi di Quran. Oke, saya hanya membacakan tulisan Apology of Al-Kindi yang berkaitan dengan Quran versi awal-awal ya. Selanjutnya Al-Kindi menulis seperti ini. Kemudian ada khotbah Umar di Masjid Agung di Medina. Jangan ada yang mengatakan ayat rajam tidak ada di Quran, karena aku membacanya sendiri. Jangan ada yang mengatakan saya menambahinya, karena sama seperti nikah muta'ah ada di dalam Quran, saya membacanya sendiri dan terhilang. Ali mengecualikan ayat mutah atau kawin kontrak di dalam Quran. Dia juga memukul orang yang membacanya dan tidak boleh mengulanginya. Demikianlah dikatakan Aisyah setelah perang Jamal, dia mengatakan Ali memukul orang karena membaca ayat tertentu di dalam Quran. Kemudian ada Al-Hajjaj yang mengumpulkan apa yang tersisa dan menghapus sebagian besar dan merubah ayat-ayat sesuai kepentingan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kemudian 6 salinan dibuat, maksudnya oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, dikirim ke Mesir, Syria, Medina, Mekah, Kufa, dan Busora. Setelah itu dia menghancurkan semua termasuk yang dibuat oleh Utsman. Dan akibat dari semua ini adalah nyata bagi kamu yang membaca kitab suci dan melihat bagaimana dalam bukumu sejarah semua campur aduk dan meloncat-loncat. Sebuah bukti bahwa banyak tangan yang berbeda telah bekerja di dalamnya dan menyebabkan perbedaan, menambahi teks atau memotongnya dari apapun yang mereka suka atau tidak suka. Apakah seperti itu sekarang kondisi wahyu yang diturunkan dari surga? Anda dapat membacanya pada halaman 78. Lebih lagi, Tuanmu, maksudnya Mahomet atau Muhammad, adalah seorang Arab, tinggal di antara kaum Beduin dalam bahasa mereka dan ritual kebiasaan mereka. Arab bangsa yang pagan dan tidak diberi anugerah kenabian. Bagaimana mungkin seorang nabi mendapat rahasia ilahi dari sana? Di samping perbedaan Ali, Abu Bakar, Utsman, dan Umar, bagaimana saya bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Jangan lupa, apa yang Al-Hajjaj lakukan dengan menghilangkan ayat-ayat, dan dia juga seorang tirani dan melakukan apapun untuk Bani Umayyah. Kemudian Al-Kindi menulis seperti ini. Selain itu, Yahudi sendiri terdapat jejak tangannya di dalam Quran. Semua yang saya katakan, lanjut Al-Kindi setelah permohonan pribadi yang penuh kasih sayang, ini karena pada waktu itu Al-Hashimi, yaitu temannya, itu merupakan sepupu dari Khalifah Al-Ma'mun, dan Al-Hashimi mengatakan, kenapa sih kamu tidak mau memeluk Islam? Ya, kamu kemukakan saja pendapatmu, kritikmu terhadap Quran dan terhadap Islam, aku menjamin tidak akan ada yang membunuhmu. Ya, jadi surat menyurat ini kemudian ditulis di dalam pengadilan Khalifah Al-Ma'mun, ya, dan Al-Kindi dijamin pada waktu itu apapun yang dia katakan, dia tidak akan dibunuh. Kritiknya tentang Quran maupun Islam. Nah, kemudian ini didokumentasikan menjadi sebuah buku. Puji Tuhan, kita masih dapat membacanya sampai sekarang. Ya. Selanjutnya, dia menulis, semua yang saya katakan diambil dari otoritas Anda sendiri, dan tidak ada satupun argumen yang diajukan kecuali apa yang didasarkan pada bukti yang telah diterima oleh Anda sendiri. Dan sebagai buktinya, kita memiliki Al-Quran itu sendiri yang merupakan tumpukan yang membingungkan tanpa sistem maupun keteraturan. Lebih jauh lagi,
Quran tidak konsisten atau tidak sesuai dengan isinya sendiri, tetapi sepanjang satu bagian ditentang oleh yang lain. Sekarang, apa yang bisa mengkhianati ketidaktahuan yang lebih besar daripada mengajukan buku semacam itu sebagai bukti kerasulan dan menempatkannya setara dengan mujizat Musa dan Yesus? Tentunya tidak ada orang yang berakal akan memimpikannya, apalagi kita yang berpengalaman dalam sejarah dan filsafat, tergerak oleh penalaran yang menipu seperti itu. Karena pada waktu itu, untuk membuktikan kerasulan dan kenabian Muhammad, dia mengatakan buktinya adalah Quran itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian Al-Kindi mengatakan seperti ini. Quran mengklaim diturunkan dalam bahasa Arab, tapi dia mendapati kosa kata asing seperti namarik yang merupakan karpet atau bantalan dari Persia. Kemudian mishkat, lampu dari Abasian. Sandus, ini sutra. Al-Astabrak, ini kain satin atau brokat ya, juga seperti sutra ya, yang mahal. Abarik, cawan, dan lain-lain. Anda bisa membaca ini di halaman 79. Saya sudah memberikan linknya di situ. Anda bisa beli bukunya, Anda bisa baca, dan Anda bisa selidiki sendiri. Satu lagi kita akan membaca tulisan dari John of Damascus atau Yohanna al-Damaski, karena dia masih dekat dengan sejarah tentang awal perkembangan Islam. Anda bisa membeli tulisan bersejarah yang penting ini di Amazon seharga $10 teman-teman, bukunya John of Damascus, The First Apologist to the Muslims. Yohanna atau John lahir di Damaskus pada tahun 675 atau 676 Masehi dari keluarga Arab Kristen Damaskus yang terkemuka. Ayahnya Sarjun bin Mansur menjabat sebagai pejabat awal kekhalifahan Umayyah. Sarjun atau Sergius sendiri adalah putra seorang pejabat Bizantium terkemuka di Damaskus, Mansur ibn Sarjun, yang bertanggung jawab atas pajak wilayah tersebut pada masa pemerintahan Kaisar Heraklius. Yohanna atau John dibesarkan di Damaskus, dan cerita rakyat Kristen Arab menyatakan bahwa selama masa remajanya, John ini dikaitkan dengan masa depan Khalifah Umayyah Yazid I dan penyair pengadilan Kristen Taklibi al-Aqtal. Keinginan ayahnya agar dia mempelajari tidak hanya buku-buku Muslim, tetapi juga buku-buku Yunani. Dari sini telah disarankan bahwa Yohanna atau John mungkin telah tumbuh secara bilingual atau menguasai beberapa bahasa. John of Damascus memang menunjukkan beberapa pengetahuan tentang Quran yang dia kritik dengan keras. Dia kemudian menjadi pendeta dan biarawan di biara Marsaba dekat Yerusalem. Salah satu sumber menyarankan John meninggalkan Damaskus untuk menjadi seorang biarawan sekitar tahun 706 Masehi ketika Khalifah Al-Walid I meningkatkan islamisasi administrasi khilafah pada waktu itu. John of Damascus atau Yohanna al-Dimashqi yang hidup tahun 675 sampai 749 Masehi adalah bapa gereja suci awal yang menyebutkan kitab-kitab yang berkaitan dengan Muhammad di dalam tulisan-tulisannya. Jarak kehidupan John Damascus dengan Muhammad bisa dibilang cukup dekat. Muhammad meninggal sekitar tahun 632 Masehi, sedangkan John Damascus lahir sekitar 44 tahun setelahnya. Hal inilah yang membuat John of Damascus menjadi saksi mata perkembangan agama Islam awal setelah Muhammad meninggal. Tahun 743 Masehi, John of Damascus menulis sebuah risalah atau sebuah kitab yang berjudul Concerning the Heresies atau mengenai bidat-bidat. Dan di dalam salah satu babnya, dia menulis Heresy of the Ismailite atau bidat orang Ismail, di mana John menyebutkan banyak hal mengenai Muhammad, agama Muhammad, dan kitab Muhammad. Melalui tulisan atau risalah John Damascus ini, kita dapat mengetahui apa yang John of Damascus ketahui tentang Islam, Muhammad, dan Quran perkembangan awalnya pada waktu itu. John Damascus di dalam tulisannya dapat menunjukkan dengan akurat mengenai pengetahuan dan siapa pendiri agama Islam. Dia juga sangat berhati-hati dalam banyak dari akidah-akidah atau doktrin utamanya, khususnya tentang kontroversi kristologi kenabian Muhammad, penulisan Al-Quran, cerita tentang Zaid, dan gambaran surga di dalam agama Islam. Namun yang menarik, John Damascus yang telah lahir 44 tahun setelah Muhammad meninggal, hanya menyebut pengikut Muhammad sebagai Ismailite atau Saracens dan bukan disebut Muslim. Bahkan John Damascus tidak menyebutkan sama sekali kata Quran dan surah.
Namun John Damaskus menyebutkan beberapa bagian dari kitab atau surah yang ditulis pada periode Madinah atau yang disebut dengan surah-surah Madaniyah. Ada 3 surah periode Madinah atau Madaniyah yang dia rujuk dan disebutkan di dalam tulisannya, yaitu surat An-Nisa, surat keempat, surat perempuan, Al-Maidah, surah kelima, surah meja hidangan, Al-Baqarah, surah kedua, surah sapi betina. Rujukan John Damaskus tentang kitab-kitab atau surah yang terpisah ini mengindikasikan bahwa kitab Quran masih belum final atau selesai dikumpulkan atau ditulis pada zaman itu, ketika John menulis di dalam karyanya Heresy of the Ismailite pada tahun 743 Masehi. Sebagai tambahan, John Damaskus juga menulis sangat banyak tentang satu surah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran sekarang, yaitu surah unta betina atau The She Camel. Namun dengan adanya hal ini, John Damaskus menunjukkan bahwa ketika itu, Quran masih belum tersusun atau terkanon dan masih dalam proses penulisannya pada awal abad ke-8, setelah 100 tahun di mana Quran harusnya sudah dikanonkan. Sekarang kita melihat tulisannya mengenai awal mula agama Saracen. Di dalam risalahnya Heresy of the Ismailite, John menyebutkan agama Saracen atau Ismailite sebagai antikristus. Sangat mengherankan bahwa John Damaskus menyebut mereka bidat atau heresi dari kekristenan.